Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang mewahyukan kitab Torah, Zabur, Injil dan juga Al-Quran, di mana di dalamnya diceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang nabi yang lahir tanpa ayah, yang Al-Quran menjelaskan dengan sangat rinci di dalam surah Ali Imran ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam, khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Semisal penciptaan Adam Isa alaihissalam sama seperti penciptaan Adam alaihissalam. Mereka berdua diciptakan dari tanah. Lalu Allah kemudian berfirman, kun, jadi, fayakun, maka jadilah. Salam serta taslim senantiasa teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengobarkan semangat jihad kepada para sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, kemudian kepada para ulama, para imam, para da'i mubalik, para ustadz, para kiai, hingga kepada kita umat Islam yang tertancap dengan kuat semangat jihad itu di dalam batin setiap umat Islam, sehingga ketika penjajah datang untuk menguasai wilayah di mana umat Islam itu berada, umat Islam kemudian bangkit berjuang untuk melawan penjajah. Alhamdulillah, hari ini adalah hari kemenangan di mana negara kita yang tercinta diperjuangkan oleh mayoritas umat beliau, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebanggaan bagi kita sebagai umat Islam karena kemenangan dan kemerdekaan yang kita raih. Negara kita tercinta itu diperjuangkan oleh mayoritas umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir, Allahu Akbar, merdeka. Semangat kemerdekaan anak-anak Indonesia di hari ini tanggal 17 Agustus 2026. Kembali saya selaku Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia mengajak saudara-saudara non-muslim untuk berdiskusi tema yang begitu baik, yaitu Yesus turun itu atas kehendak siapa. Dari sini teman-teman kita akan mendapatkan pengetahuan bahwa ternyata Yesus turun ke bumi itu memang ada yang menghendaki. Keberadaannya di bumi secara ajaib, lahir tanpa ayah, itu memang bukan tanpa alasan, dan keberadaannya di atas muka bumi ini memang itu adalah kehendak pencipta langit dan bumi. Semangat siang saudara Rafael Rumapia. Siang Jumat merdeka. Merdeka. Katolik Protestan abang? Ya. Agama Kristen, Katolik, Protestan, Islam? Dan. Halo? Ya. Agamanya? Kristen. Baik abang, silakan buka kamera kita diskusi. Gak usah pakai kamera, Bang Juma. Udah gini aja udah. Kita di sini diminta untuk buka kamera. Kamera. Iya, justru karena hari merdeka bang, kita harus merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan buka kamera. Soalnya
moderatornya terkadang langsung nurunin gitu. Gitu teman. Sementara kan kita mau diskusi, tanya jawab. Nah, sayang sekali kalau kita belum sampai kepada pokok materi, tiba-tiba saja moderator langsung main turun. Silakan Bang. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Silakan saudara non-muslim ajukan permintaan, kita dialog terkait dengan tema kita, manusia yang saudara-saudara saya yang saya kasihi, yang Anda tuhankan, yang Anda ibadahi, yang Anda sembah, itu turun ke bumi menjadi daging, menjadi manusia atas kehendak siapa? Kami ingin tahu sejauh mana Anda memahami Bible. Apakah hanya sekedar ikut-ikut orang tua saja? Atau memang kalian memahami terkait dengan keberadaan Yesus turun ke bumi ini? Ayo silakan. Si ini Adinda Nora lagi live teman-teman. Kalau di sini tidak ada oten yang naik, mana tahu di sebelah ada oten. Menurut kalian gimana? Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Coba monitor Dinda Nora, ada oten gak di sebelah? Kalau teman kita belum merasa merdeka, sahabat Lucky, syukran, belum merasa merdeka kalau mereka malah menganggap kemerdekaan Nusantara adalah kegagalan. Kegagalan menjadikan Nusantara dikuasai oleh penguasa dari barat. Kecewa mereka. Halo, semangat siang. Halo. Halo, semangat Bang. siang. Halo, selamat siang, Bang. Siang. Agama mana? Protestan, Bang. Silakan buka kamera, kita diskusi. Bentar, Bang. Hiduplah Indonesia Raya. Ini konteksnya belum? Ini belum konteks belum. Temanya. Silakan. Temanya. Tunggu, Bang, lagi buka Alkitab, Bang. Baik, silakan. Kesempatannya sih sama Bang Juman. Silakan teman-teman. Yesus yang hendak selaku. Yesus. Oke. Tema kita menarik. Yesus turun ke bumi. Atas kehendak siapa? Saudara kita Kristen lah yang tahu. Halo, Sudah. sahabat BSD, selamat bergabung lagi teman-teman. Teman-teman semua yang berlangganan dengan akun Bang Suma, Zulkifli, Emma Bas ini, terima kasih banyak ya teman-teman ya. Ada beberapa teman yang tercatat sebagai orang yang sukarela menjadi pendukung Komal ini, Masya Allah. Ada kurang lebih 10 orang kalau nggak salah.
makasih banyak sahabat-sahabatku yang menjadi pendukung utama dari Komal ini, yang berlangganan dengan Komal saya. Saya doakan panjang umur, sehat selalu, rezekinya bertambah dan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Halo Bang, sudah Bang? Halo? Halo? Hari kemerdekaan adalah hari kegagalan. Jangan. Itu menyebabkan nanti adanya orang yang susah makan. Silakan. Sahabat Papa, barakallahu fiik. Semua teman-teman yang mendukung kegiatan kita ini, Masya Allah, sampai kita pada ada di titik ini, subhanallah, yang ada di YouTube juga, luar biasa antum semuanya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Halo Bang. Halo. Ayo buka kameranya. Ayo. Tahun 98 saya juga ikut paskibrah. Barisan 8. 98. Tapi di kabupaten. Kabupaten Luwu. Luwu belum terpisah waktu itu. Belum terbagi. Sahabat Benny, makasih udah jumpa di sini, Bang Benny. Halo saudara, buka kameranya dong. Kita diskusi yuk. 947. Iya, alhamdulillah 98 Bang Suma ikut paskibrah. Wah, kalau ingat itu kejam juga pelatih kita waktu itu. Halo Bang Ramli, Katolik Protestan Abang. Halo, Ramli sudah dibaptis ke Saudara 947? Sahabat Benny, syukran. Nah kan, lari kan? Gak sanggup. Tak sanggup aku melawan. Bagaimana teman-teman? Ada ini? Kalau di tempatnya siapa? Bang Baal ada Oten nggak di situ? Coba tengok di sana. Bang Baal. Terus di tempatnya siapa? Dinda Nora. Cuman dia kalau aku ada, dia tidak mau keluarkan ketawanya. Hahaha. Ketawanya lucu. Tempat Nora, kita coba senggol coba ya, diterima ndak kita ya? Masih ada di, oh ya nggak bisa. dia tutup. Dia tutup. Kalau di Bang Baal gimana? Bismillah. Saudara JP. Adik. Kakak. Sat. Halo. Tolong dulu tutupin pintu. Ya, halo, semangat siang, Bang. Katolik Protestan. Halo doang. Akun mana yang tapi tidak muncul, tidak semua teman-teman yang lagi
yang lagi live itu muncul di tempatku. Bang Baal ada nggak? Kalau di Bang Baal ada nggak otennya? Yusuf PI, janganlah, jangan. Kita ganggu itu namanya. Nggak boleh kita mengganggu saudara sendiri. Hei, Matumbara. Ah, ini bagus nih. Amponya Adam, cucunya Adam ini. Bang Faruk itu kan petarung. Halo, semangat siang. Kalau di apa, Bang Faruk kan petarung. Nah, coba. Harum lagi gak terima. Hiduplah Indonesia Raya. Pacaran Mana kali, Bang? hotelnya? Gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Abang telat. Orang tadi penuh hotelnya, aku muak, turunkan aja. Ya udah, suruh lagi naik. Iya. Blender ndak muncul di pemberitahuanku. Kenapa itu ya? Orang ini aja yang muncul setiap hari. Abang nggak fallback. Oh gitu. Jadi harus fallback mereka dulu. Nah, sama saya ini muncul ini. Blender. Oh gitu. Sebentar. Iya. Oh
tema ini. Ngamuk. Untuk berzina dengan perempuan-perempuan yang bukan, saya tanya, fungsi kelamin buat Yesus untuk apa? Karena Apa laki-laki katanya? mengeluarkan air seni dengan mengeluarkan spermanya. Jadi Yesus Terus? fungsinya apa? Dia lari ke perzinahan terus. Maksudnya Tuhannya berzina gitu. Nah itu saya bilang, kalau zina itu kan adalah pilihan kita, kan begitu ya, mau berzina atau tidak. Saya bertanya, fungsi kelamin ini untuk apa bagi Yesus, yang dimana katanya biar dia juga merasakan bagaimana hidup seperti manusia. Gitu. Ya, Jadi gimana? Gimana itu ya? gara-gara Kolose 2. Gara-gara Kolose 2 sehingga jadi berabe ya. Iya iyalah bang, itulah kalau tubuh juga dipenuhi dengan ilahi kan. Mau tidak mau. Mana si Oki? Mana Oki minta naik? Naikkan Oki. Mana dia? Yang mana si Oki? Mau PK bang? Tapi Iya, saya boleh. kalah Oki. Mana otennya? Suruh naik. Tunggu dulu abang. Ya, lihat dulu ya. Itu kemarin ada pendeta apa? Kenapa dia tidak? Dia kemarin minta naik loh bang. Pendeta Gimana? Samuel. Pendeta Sableng. Samuel lah bang. Oh, Oki mana Oki? Nggak ada sama saya Oki. oke. Terus kenapa kalau bareng begini otennya nggak mau naik? Maksudnya Nggak mau kesini otennya. ke tempat abang? Iya. Apa tema abang? Yesus turun atas kehendak siapa? Turun atas kehendak siapa? Iya. Mereka turun ke bumi, Yesus turun ke bumi itu atas kehendak siapa? Kan gampang ya jawabannya. Kehendak Bapa. Kehendak Bapa. Terus Berarti bukan kehendak Yesus berarti. aku naik boleh silakan. Kehendak Yesus. Iya. Ya silakan naik. Yang mau naik tadi. Tapi Kristen ya. Kalau Islam saya turunkan. Ah, tuh. Akunnya pengen ketemu Tuhan dia bang. Halo pengen ketemu. Halo, selamat siang menjelang sore. Iya agama apa bang? Agak beragama aku, Kak. Oh. KTP-nya? Katolik. Oh, Katolik. Sebentar ya. Halo Rafael. Aduh. Rafael. Iya itu Nora. Agama Kristen ya itu? Oh le itoku.
Oke, ini ada temanya Bang Zuma, Yesus turun atas kehendak siapa? Allah di surga. Allah Bapa di surga. Hmm. Berarti bukan atas kehendak Yesus ya? Jadi apa tadi temanya tadi? Gimana sih Bang Juma? Yesus turun ke bumi atas kehendak siapa? Ya, Jawabannya atas kehendak Bapa yang ada di surga katanya. Berarti bukan atas kehendak Yesus. Iya bang, iya Bang Juma. bukan atas kehendak Yesus. Kan Allah kehendak siapa kan? Yes. Apa tadi ke Allah kehendak? Apa ya? Yesus turun atas kehendak siapa? Itu pertanyaannya. Oh, Berarti bukan atas kehendak Yesus sendiri ya, tetapi kehendak Bapaknya, betul? juga ya. Ah, betul Berarti Bang. berarti yang maha berkehendak bukan Yesus. Gagal dia jadi Tuhan berarti. Bukan Tuhan dia, bukan pencipta juga dia berarti. Berarti kalau gitu saudara kami Kristen salah sembah dong. Karena yang disembah bukan yang maha berkehendak. Setuju. Nah, gimana itu? Hah? Ya, Bang Juma. Jadi tinggalkan Yesus berarti. Enggak lah itu kan. Kan bukan kehendak Yesus dia turun ke bumi, berarti dia OB. Pesuruh dia berarti. Utusan. Hah? Utusan Allah Bapa di surga. Berarti dia hanya OB, office boy. Enggak ada office boy. Kan Sembarang. pesuruh. Iya kan? Gimana Muhammad? Nabi Muhammad Ya. atas kehendak Allah. Sama kan? Ya sama, berarti sama-sama bukan Tuhan. Kalau kemungkinan Yang salah di sini kalian, kenapa menuhankan utusan Tuhan? Ayo. Nah, ini yang kami harus perbaiki. kalau di Yang harus kami terapi siang malam ini. ini Bang Juma, kalian juga Ya. kan nyembah Muhammad kan? Disembah, Kami kan? tidak menyembah, kami tidak menuhankan beliau. Kami memuliakan beliau sebagai Nabi Rasul. Ada lagunya Muhammadku, dengarlah seruanku. Aduh, disembah. Iya. Itu tidak disembah itu. Masa orang minta, Bapak dengarkanlah suaraku, Mama dengarkan seruanku, Mama. Masa disembah mamanya? Ada aja. Ya enggak lah. Iya kan itu kan disuruh-suruh juga itu kalau kita dengar itu Muhammadku, dengarlah seruanku. Kalau kita menyeru kepada Mama disuruh dengar kita, masa kita menyembah Mama? Ada aja ini. Itu kan permintaan. Doa. Mama dengarkanlah seruanku, dengarkan panggilan. Gimana ceritanya nih? Kami tidak menyembah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang ke bumi atas kehendak Allah. Ngurusin itu aja Bang Juma. Ya udah, kita main. Ya sudahlah. Aku perlu bertanya bang. Aku perlu bertanya. Yang penting sudah tahu kalau Yesus itu datang ke bumi bukan atas kehendaknya, udah selesai. Jangan gini, Bang, jangan Iya betul, cara umat beragama. Dan benar. itu Iya bang, cuman kan ada misi di Kristen itu, jadikanlah seluruh orang Indonesia menjadi Kristen. Ya kan tidak semuanya segampang itu mau dijadikan orang Indonesia kan. Ya kami harus bertanya sejauh mana kehebatan kalian memahami Yesus sampai kami harus jadi Kristen. itu kan agama kita itu Bang Juma. Itu kan kepercayaan kita. Sama kayak Bang Juma percayanya Islam. Ya udah ikutin aja, udah.
Gak usah saling menjelekkan agama ini agama itu. Udah Enggak toleransi. menjelekkan, bukan menjelekkan, menguraikan yang sesungguhnya tanpa ada yang kita sembunyikan. Kan ceritanya ada amanat agung toh di Kristen, jadikanlah orang Indonesia jadi Kristen. Ya kami orang Islam ini mana mau. Ya, gimana Bang Juma, jangan asal ngomong aja Bang Juma. Matius 28 nomor 19 itu. Coba tunjukkan ayatnya. Pergilah ke seluruh dunia. Iya, jangan cuma baca sepelintiran doang itu Bang Juma. Sahabat Emira, syukur. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pergilah ke seluruh bangsa muridku dan Ah. baptislah atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. tuh perintahnya. Jadikanlah, pergilah ke seluruh dunia. Indonesia ini bagian dari dunia bukan? Artinya pergilah ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Jadikanlah seluruh bangsa yang ada di dalam, bangsa Bugis, bangsa Makassar, bangsa Jawa, bangsa Sunda. Iya, jadikanlah kan semuanya orangnya, Bang menjadi Juma, apa? mau percaya apa enggak? Oh, Sama kayak tidak Bang Juma, ada. percaya apa enggak kan? Ikutin agama Nggak Bang ada Juma, perintah kan? begitu, Itu aja udah. nggak ada perintah percaya atau enggak. Jadikan, disuruh jadikan, disuruh jadikan. Makanya agama kalian itu menyebar dengan cara penjajahan, karena menekan orang untuk mengikuti kemauannya. Anda mau dibaptis nggak? Kalau tidak Anda diperangi. Itu fakta. Itu fakta. Kenapa basis-basis penjajah di Nusantara ini di situ letaknya mayoritas Kristen atau Katolik? Ya karena mereka mau dibaptis. Yang tidak mau dibaptis lah yang berjuang. Catat itu. Mau dibaptis nggak? Mau, ya dilindungi. Yang mau dibaptis dilindungi, dikasih kemudian fasilitas. Tapi yang tidak mau dilindungi, tidak mau dibaptis ya diperangi. Semua pahlawan-pahlawan yang kita kenal, mau nggak mereka dibaptis? Nggak mau, makanya mereka berdiri untuk memimpin pasukan melawan penjajah. Begitu kawan, pahami dulu. Coba, di mana titik-titik kekristenan atau Katolik di Indonesia ini? Tarik sejarahnya. Kenapa bisa mayoritas di situ? Ya karena di situ basisnya penjajah tadinya. Tempat terindah yang ditempati penjajah bersarang ya di situ. Pasti di situ setelah dia ada di sana, pribumi mengikuti mereka. Yang mau, yang tidak mau dibaptis pasti dibunuh, minimal menjauh. Tapi yang mau dibaptis ya dipelihara. Dipelihara sama penjajah, dilindungi. Gitu. Cuma Ya. mana ayatnya? Kasih Apa ayat. apa itu? Itu yang kata Bang Juma kalau nggak mau dibaptis dibunuh. Mana? Markus 16. Markus, Nggak ada. beritakan Bible kepada seluruh makhluk. Iya. Yang percaya baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh. Yang tidak percaya akan dihukum. Itu fakta. Ulangan 20 nomor 10. Jika engkau kemudian mendatangi semua wilayah untuk engkau kuasai, ajaklah mereka berdamai. Kalau mereka membuka pintu gerbangnya untuk berdamai, jadikanlah mereka semua kerja rodi, perbudaklah mereka. Akan tetapi ketika mereka tidak mau berdamai, bunuhlah semua yang ada di dalamnya. Makanya yang berdamai tidak dibunuh, yang berdamai dengan penjajah nggak dibunuh. Inilah yang sekarang Anda ikuti, orang tua kayak kalian yang mau berdamai dengan penjajah nggak dibunuh. Begitu abang. Yesus turun ke bumi bukan atas kehendaknya sendiri, tapi atas kehendak Tuhannya. Bicaralah Nora. Jangan diam-diam, bantulah aku. Abang kan lagi diskusi, saya diam di sini. Ya, tapi mukamu begitu kayak marah-marah sama aku. Abang, abang diskusi. Nah, Rafael dengan apa? Silakan bertanya. Gitu. Ya, aku mau bertanya boleh? Sekali-sekali lah ngomong. Kita izinkan dulu ini. Abang sebelah itu mau bertanya dia sama. Atau 2 lawan 2. Saya dengan ini, kau sama 1. Gimana caranya? Boleh, masing-masing langsung ngomong. Hah? Berempat kita. Jangan diam-diam. Aku denger aja loh bang. Guru saya Coba. ngomong, masa saya ikut ngomong?
ngomong apa materinya sama si pangeran ini yang apa pengen ketemu Tuhan. Saya sama Rafael ngomong gitu. Bisa loh. Dong. Kak Titik agama apa? Ini Aku cuma coba- bisa 2 aku coba orang, bertanya. weh. Ini bukan komal yang penuh. Aku Ini coba bertanya dulu boleh Kak? ya silakan pengen apa Silakan. mau tanya apa? Ya sebelum saya bertanya, marilah sama-sama kita Berdoa. merasakan empati terhadap saudara-saudara kita yang Ada di NTT. terjadi gempa bumi di NTT. Semoga Baik. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan ketabahan terhadap saudara-saudara kita. Amin, 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 amin. Ya. Saya bertanya dulu sedikit ke Bang Jumab. Baik. Apa pentingnya berdiskusi tentang Tuhan ini, Bang? Oh, sangat penting. Sangat penting. Yang pertama, di dalam Al-Qur'an diperintahkan, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan kebenaran, dengan baik, dengan hikmah. Nah, sedangkan di Bible kan juga jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Di Islam, serulah manusia kepada Tuhanmu. Seru itu maksudnya perdengarkan, seru, panggil mereka, panggil. Nah, di Kristen jadikan mereka. Jadi dua agama ini masing-masing punya misi. Yang satu membawa misi kasih, yang satu misi rahmat. Artinya bahwa kita berlomba untuk mengajarkan kebaikan versi kita masing-masing. Versi Kristen itu adalah agama yang baik, versi Islam adalah agama yang baik. Orang Kristen mengatakan agamanya benar, kami pun mengatakan agama kami benar. Supaya tidak terjadi seperti apa yang dilakukan oleh penjajah terhadap pribumi, maka mari kita membuka ruang untuk berdialog. Jangan kita saling sikut sama satu sama yang lain. Kita perdengarkan bagaimana pola ketuhanan dalam agama Kristen. Kami jelaskan pola ketuhanan dalam Islam. Biarkan orang menelaah, biarkan orang mendengarkan, biarkan orang untuk menilai. Itu maksudnya. Cuman ada kadang salah paham. Begitu naik, semua boneng. Nabimu itu begini, nabimu itu. Kenapanya ini? Kita mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Indonesia menjamin seluruh rakyat yang ada untuk memeluk agama masing-masing. Akan tetapi, kebebasan beragama itu kita terikat oleh keadaan di mana Kristen dan Islam dua-duanya adalah agama syiar. Agama yang menyiarkan agamanya kepada orang lain. Kristen begitu, Islam pun begitu. Nah, supaya tidak ada di lapangan ribut, maka kita coba untuk membuka ruang secara akademik untuk kita berdiskusi, berdialog. Biarkan yang nonton menilai, oh yang disampaikan ini begini. Baca Quran, baca Bible yang mendengar, menilai dan menentukan kemudian sikap selanjutnya. Jadi tidak ada tendensi pemaksaan. Murni rakyat Indonesia beragama melalui proses akal. Jadi kita ujung endingnya apa? Kita saling menghargai jadinya. Kau milik Kristen kan? Setelah belajar, setelah mendengarkan, iya. Ya, kebenaranmu adalah kebenaranmu, kebenaran kami adalah kebenaran kami. Mari rangkulan. Kita mengisi kemerdekaan dengan menjalankan agama masing-masing. Jangan lagi kau ajarkan agamamu ke kami ya. Kami sudah punya agama dan kami sudah tahu agamamu. Begitu juga Islam. Jadi tujuannya sangat positif, bukan negatif. Tujuannya membahas-bahas seperti ini. Daripada saling culik, baptis nggak nih? Sahadat nggak? Kalau nggak sahadat, gorok nih. Ah, itu yang tidak bagus. Kan begitu. Oke. Silakan. Ya, memang ada nilai-nilai positifnya juga kita di kumal-kumal di TikTok ini kan, baik kumal-kumal Kristen maupun kumal-kumal Islam. Cuman menurut saya, karena saya jujur Bang, maksudnya saya ini dari latar belakang keluarga Kristen. Cuma sekarang mengambil sikap sebagai seseorang yang mempercayai akan adanya Tuhan tapi tidak mempercayai agama begitu. Karena menurut saya beragama itu ribut melulu Bang.
Menurut saya, menurut pribadi saya, justru itu saya mengambil sikap begitu bang. Artinya mempercayai akan adanya Tuhan, iya. Satu Tuhan, iya. Tapi mempercayai agama, tidak. Maksudnya nanti dulu lah, gitu. Oke. Sembari mempelajari kan. Iya, baik. Jadi gini, Bung. Pandangan Anda sebagai manusiawi itu tidak salah. Tuhan itu ada dan Anda berada pada posisi melihat keadaan di bumi. Di Al-Quran. Ketika manusia hendak diciptakan oleh pencipta, malaikat pun protes. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nah, para malaikat mengatakan, kenapa lagi hendak menciptakan manusia? Kelak mereka hanya akan membuat kerusakan di bumi ini, kata malaikat tuh. Tapi pencipta langit dan bumi mengatakan apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kalian. Maka endingnya tetap saja Tuhan menciptakan manusia. Ternyata masih mau aku datang besok. Ternyata setelah manusia itu dicipta, memang betul di bumi ini ada makhluk yang disebut iblis yang tujuannya adalah untuk membuat kerusakan dengan cara membuat anak Adam kemudian ikut menjadi pengikutnya. Itu. Jadi yang membuat kerusakan itu di Islam ada, di Kristen ada. Cuman sekarang untuk menilai kebenaran itu bukan di situ. Nggak mau ja, nasai, lama-lamai dulu. Aja. Pasan Tommy, rasai masih mau kau datang. Itu. Jadi di Islam ada yang membuat di Islam ada yang membuat kerusakan, di Kristen juga ada yang membuat kerusakan. Tapi bukan itu menjadi pola. Kerusakan-kerusakan yang dibuat manusia itu ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Di mana orang-orang yang kemudian sampai kepada kebenaran akal dan iman itu akan menjadikan itu sebagai alat untuk menjauh dari agama yang betul. Karena pasti Tuhan tidak mungkin membiarkan kita menjadi yatim piatu, nggak mungkin. Nggak mungkin. Tuhan pasti menginginkan keselamatan terhadap kita. Tetapi Tuhan menyediakan dua. Kan bukankah Tuhan itu Maha Pencipta? Tuhan menciptakan kejahatan, Tuhan menciptakan kebaikan. Nah, nilai sebuah kebaikan akan terurai ketika ada kejahatan. Kejahatan terdeteksi sesuatu yang buruk ketika ada kebaikan sebagai tolak ukur. Maka tidak bisa tidak beragama, harus beragama. Kenapa? Karena kejahatan memang ada, kebaikan juga ada. Nah, bagaimana caranya menilai sebuah agama itu adalah jalan benar? Lihat kitab sucinya. Jangan lihat oknumnya. Jangan lihat pemeluknya. Karena setiap agama pasti ada kejahatan, ada orang pelaku kejahatan, dan setiap agama pasti ada orang baik di dalamnya. Kenapa? Karena dua ini memang berselisih selalu bersama. Berselisih tapi selalu bersama. Kejahatan dan kebaikan selalu teriring. Makanya coba Anda lihat dalam Kejadian 3 nomor 15. Apa yang dikatakan di sana? Aku Tuhan mengadakan permusuhan antara keturunan iblis dan keturunan Adam. Tuhan yang mengadakan itu. Tetapi Tuhan tidak membiarkan kita kemudian terlunta-lunta. Tuhan mengutus para nabi untuk kemudian menjadi sumber pedoman manusia hidup. Seperti apa mereka harus berlaku dalam hidup di bumi ini. Seperti itu, Bang. Enak, emang enak. Dikarungin enak. Lucu, memang cocok. Aduh, lanjut. Gimana Bang? Coba periksa. Sekarang saya maksudnya dari itu juga pas sekarang jadi maksud itu. Saya menarik kalau masuk ke penjelasan itu maksudnya begini. Dulu, Bang. Kalau Bang, Abang, jaringan. Halo. Putus-putus.
Jaringannya Bang pengen jaringan Anda diperbaiki dulu. Oh, aku turun dulu ya. Aku turun dulu ya, Kak. Nanti baru naik lagi. Ya, oke. Udah bagus kok. Udah bagus deh. Udah bagus, Kak? Udah. Oh iya, makasih. Ya. Jadi menarik, maksudnya penjelasan yang kayak begini bagus. Artinya sisi positifnya yang kita ambil kan. Tapi terlepas daripada berbicara tentang agama itu sendiri. Tapi bagi saya Bang, saya salah satu orang yang memang saat menaruh simpati terhadap Bang Juma juga dengan penjelasannya begini. Makanya itu sembari masih terus belajar gitu Bang. Artinya di sini posisi saya netral lah, tidak membicarakan agama saya yang dulu sebagai agama yang gagal atau agama yang benar-benar sudah dicampur adukan, tidak. Begitupun sebaliknya. Iya. Tapi masih dalam proses Bang, begitu. Iya, memang posisi kita sebagai manusia itu ada yang beriman dulu baru berilmu, ada juga yang berilmu dulu baru beriman. Siapakah yang beriman dulu baru berilmu? Mereka yang lahir dari keadaan Muslim Islam. Mereka sudah beriman. Lalu kemudian mereka berilmu. Bagi yang mau belajar. Tapi yang tidak mau belajar, iman itu. Sholat, puasa, iman itu. Tapi ada juga yang baru beriman. Siapa mereka yang berakal dulu baru beriman? Saudara-saudara kami non-Muslim, Katolik, Protestan, yang mencari. Setelah mendudukkan perkara kebenaran itu dengan menggunakan akal dan wahyu, barulah mereka beriman Islam. Karena begini, jujur saya harus mengatakan begini. Mustahil ada satu orang Kristen yang mengkaji Bible dengan menggunakan pendekatan akal, substansi akal, alhamdulillah, substansi akal secara konkret, cara kerja akal secara absolut dipakai mutlak tanpa tendensi kebencian, mempelajari Bible dengan netral senetral-netralnya yang mau bertahan di Kristen. Tidak mungkin, mustahil itu. Betul. Minimal mereka menjadi apa? Ateis. Karena akal bertolak belakang dengan Kristen. Tapi kalau berdasarkan hanya karena percaya, hanya karena meyakini, orang bisa bertahan. Kenapa? Di Kristen itu tidak ada yang berat. Cuma menerima Yesus mati di salib, menerima dia dan percaya dia sebagai Tuhan yang turun ke bumi, menerima dosa-dosa kita ditebus, menerima janji surga, selesai. Apa yang susah? Tidaknya susah. Tapi ketika orang itu kemudian tidak menjadi pemalas, yaitu menjadi pemikir, mengambil Bible, mempelajarinya dengan akal, percaya sama saya, mereka tidak akan bertahan di Kristen. Minimal malas ke gereja. Minimal ketika mendengarkan khotbah gereja itu senyum-senyum sinis. Apa sih lu ngomong seenak perut, tidak sesuai itu lu ajaran dalam Bible menurut Yesus? Pasti begitu. Jadi yang membuat saudara-saudara kami bertahan di Kristen itu hanya karena terlanjur Kristen. Coba kalau mereka mau bertarung dengan akal, oh nggak bisa, dia nggak mungkin bertahan di Kristen. Saya yakinkan itu. Makanya orang-orang Barat, mereka para pemikir-pemikir Barat ini, anak-anak mudanya itu sudah malas ke gereja. Kenapa? Karena mereka mengatakan, loh ini irasional, ini nggak masuk akal. Ini pembodohan apa ini? Tuhan turun ke bumi, dibunuh sama manusia. Oh no, ini nggak bisa diterima dengan akal. Nah, jadi yang bertahan hanya yang gengsi, yang benci dengan Islam, yang terprovokasi dengan pemikirannya, dengan isu-isu, dengan berita-berita, dengan tontonan-tontonan terhadap Islam, sehingga mereka masih bertahan di situ. Saya katakan sekali lagi, kalau saudara saya Kristen belajar Bible dengan menggunakan akal secara absolut, konkret tanpa tendensi yang lain, saya yakinkan mereka tidak akan bertahan di Kristen. Kalau menggunakan akal. Sebaliknya, kalau orang kemudian mengkaji Islam dengan akal, yakin dan percaya mereka akan mati di Islam. Kecuali mereka menelaah Islam
hanya sekedar ya Islam saja, melihat keadaan orang-orang di sekelilingnya, Islam kok begini, Islam, mereka akan rapuh dan keluar dari Islam. Tapi kalau mereka mengkaji Quran dengan seksama secara konkret tanpa ada tendensi kebencian, maka mereka akan bertahan di Islam. Yakin dan percaya itu. Sudah berapa banyak orientalis barat yang mencari kelemahan-kelemahan Islam, tapi justru sampai ke Islam. Contoh, Menahem Ali. Dia seorang pakar, profesor di bidang filologi. Dia mengkaji Islam, mencari keburukan Islam. Loh, justru sekarang menjadi pakar Islam. Kodonditan. Orang-orang yang kemudian punya akal sehat untuk mencari kebenaran itu sampai kepada Islam. Dan banyak lagi pemikir-pemikir yang mencari kelemahan-kelemahan Islam tapi sampai kepada Islam. Karena akal, Bang, akal. Sampai di situ saya sepakat, Bang. Ya, maksudnya. Ya, silakan. Ya, sampai di situ saya sepakat. Artinya bukan hanya sekian itu, tapi masih banyak, bahkan tingkat profesor lah. Iya. Ya, contoh Profesor Marif Bukhir yang meneliti tentang bumi itu kan, pada akhirnya Profesor Tan yang dari Thailand itu, nah, itu pun pada akhirnya memeluk Islam juga, yang meneliti tentang urat nadi manusia itu. Iya, itu dia makanya. Ya, jadi justru saya di sini, Bang, maksudnya artinya tidak mau dikatakan sebagai agama tradisional, artinya agama mengikuti agama tradisional, agama yang mengikuti karena orang tua gitu. Makanya saya mengambil sikap untuk itu, Bang. Sekali lagi dalam hal ini masih dalam proses belajar sih, Bang, gitu. Iya. Tetaplah belajar, karena Nabi Muhammad SAW juga ketika menerima wahyu disuruh belajar, ikra, bahkan diulang-ulang, ikra. Nah, itu yang menjadi acuan teman-teman untuk mengolok-olok. Nabi Muhammad didatangi Roh Kudus, malaikat Jibril, lalu kemudian dia merasa sesak napas, dicekik dan seterusnya. Mereka lupa bagaimana Yakub bergulat dengan Tuhan. Ketika Yakub kemudian ingin menerima pernyataan langsung dari Tuhannya, yang tadinya Yakub menjadi Israel. Bagaimana dengan Yakub bergulat dengan malaikat? Bahkan mengatakan bergulat dengan Nabi Musa juga mengalami hal yang sama. Nabi Daud juga mengalami hal yang sama. Itu hanya sepele. Tapi lagi-lagi karena kebencian, Nabi Muhammad kemudian berbicara kedatangan makhluk asing yang beda dimensi. Siapa sih yang tidak takut? Siapa sih yang tidak merasa, oh ini adalah sesuatu yang, apa ini? Kok bisa? Ini apa? Itu baru benar secara natural terjadi. Tapi kalau ada yang dibuat-buat, siapakah engkau Tuhan? Ah, ini Mas Sandiwara film. Belum apa-apa sudah tahu Tuhan. Sandiwara. Tapi kalau Nabi Muhammad sampai ketakutan dia. Orang kalau takut secara manusiawi, ilmu kedokteran, orang ketakutan, orang panik, orang was-was, itu pasti jantungnya berdetak kencang. Dan pada saat jantung berdetak kencang, pasti orang tersengal-sengal, pasti sesak napas. Itulah yang diartikan tercekik, padahal bukan. Nabi Muhammad hanya merasakan sesak. Ketika ditanya, Iqra, apa yang harus aku baca? Aku tidak bisa membaca. Tapi ternyata diterangkan ayat selanjutnya, bacalah, telaalah, pikirkanlah, renungkanlah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Itu yang dimaksud. Akhirnya apa? Al-Quran 98% isinya mengajak manusia berpikir. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Al-Quran mengajak manusia untuk berpikir. Nah, itu dia. Makanya saya katakan, orang kalau menilai Islam dari kacamata orientalis barat yang tidak suka dengan Islam, pasti gagal dia sampai kepada Islam. Tapi kalau dia lepaskan semua doktrin, dogma, kebencian, lantas mengambil Quran, lalu mendudukkan perkara itu dengan sebenar-benarnya, mendudukkan akal dan kitab suci, maka insya Allah dia akan sampai ke Islam. Kenapa bisa demikian, Bang? Tuhan kita itu satu. Yang menciptakan Anda dan menciptakan saya itu sama.
Dialah hakikat pencipta kita. Ketika orang-orang yang tidak menyembah hakikat pencipta ini malah menyembah kepada gunung, dia minta ke gunung sampai dia menangis. Wahai gunung, aku ingin bayar utang, berilah aku rezeki. Menetes air mata. Sekarang yang melihatnya siapa? Gunung? Enggak. Gunung itu enggak melihat. Gunung enggak mendengar. Tapi yang mendengarkan itu Tuhan kita. Tuhan yang menciptakan kita itu yang mendengar. Dia maha pengasih. Dia melihat hambanya menyembah batu selain dirinya. Apakah dia benci? Enggak. Tuhan yang maha kasih itu memberikan kepada dia hambanya. Sampai si hamba pun mengatakan, oh batu gunung ini begitu baik samaku. Tuhan tidak mendatangkan bencana. Tuhan tidak menarik oksigennya. Tuhan tidak menarik penglihatannya. Tuhan tidak menarik akal sehatnya. Tetap saja Tuhan berikan apa yang berhak, apa yang menjadi haknya sebagai makhluk. Nah itu Tuhan kita tuh. Sehingga hari ini ada orang mengatakan, wah begitu besar kasih Tuhanku. Padahal yang diseru itu makhluk. Tetapi dia tetap merasakan kenikmatan. Kenapa? Karena usahanya berhasil, upayanya berhasil, usahanya sukses, anak-anaknya berhasil. Dia semakin memuji kepada yang dia sembah. Padahal dia lupa yang menciptakanlah yang telah memenuhi semua itu. Makanya kita diberi akal. Akal itu dikasih sebagai serpihan. Serpihan apa? Pengetahuan Tuhan. Jadi bias dari pengetahuan Tuhan langit dan bumi diberikan kepada kita, akal kita ini sebagai manusia. Lalu Tuhan menurunkan, mewahyukan kitab suci yang identik selaras dengan akal. Tidak mungkin Tuhan menciptakan akal dengan dimensi-dimensi kemampuan akal, lalu menurunkan buku manual yang akal itu sendiri tidak bisa menelaah kitab itu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Sudah pasti Tuhan langit dan bumi yang maha tahu. Masih mau kau datang besok? Yang maha tahu pasti tahu ini takaran akal manusia sesuai dengan kitab yang aku wahyukan. Tidak mungkin akal manusia lebih pintar dari wahyu dari Allah, dari Tuhan. Tidak mungkin perkataan Tuhan lebih rendah derajatnya daripada pengetahuan manusia. Nah yang terjadi hari ini adalah Al-Quran tidak pernah direvisi oleh manusia sehebat apapun manusia itu. Bible bagaimana? Direvisi. Artinya bahwa ketika manusia mampu merevisi firman Tuhannya, itu ada dua hal. Tuhannya yang tidak maha tahu, atau jangan-jangan kitab itu bukan firman Tuhan. Masih mau aku datang besok? Rasai. Masih mau kok. Masih dong. Masih mau. Cepat. Cantik sekali. Abang, terima bang. Abang. Enggak. Terima bang. Iya. Seperti itu, Bang. Silakan. Oke bang. Ya, maka justru dari situ bang, saya ini terkadang merenungkan agama yang saya terima dari orang tua ini bang. Saya terkadang berpikir begini, kapan kalau saya mati itu antara surga atau neraka, di mana posisi saya itu? Karena begini, maksudnya surga pun belum diketahui oleh manusia, begitupun sebaliknya neraka pun manusia tidak mampu untuk mengetahui itu. Cuma saya berpikir kalau saya mengikuti ajaran orang tua, otomatis dengan matinya Yesus di kayu salib itu kan sudah menebus dosa umat manusia. Nah itu yang saya percaya dulu. Tapi untuk menjamin keselamatan saya di surga ataupun di neraka, saya belum tahu itu bang. Ya kan? Makanya ketika saya berpikir begini, saya melihat teman-teman muslim sunat, nggak makan babi, dan lain-lain lah. Sementara ajaran Yesus yang murni kan yang kayak begitu, nggak makan babi, sunat pada hari ke-8. Ketika saya mengikuti Yesus, namun ketika mati nanti saya tidak posisinya Yesus bukan Tuhan, itu kan saya rugi bang. Ya kan, saya sempat berpikir begitu juga. Tapi Islam bagaimana? Kalau Yesus bukan Tuhan, ya Yesus Tuhan, Islam rugi nggak?
Saya berpikir tidak, karena mereka meskipun di dunia tidak mengikuti ajaran, tidak mengakui dia sebagai Tuhan, tapi minimal mereka mengikuti ajarannya. Mereka sunat, mereka nggak makan babi. Otomatis pasti selamat lah di akhirat nanti kan. Iya, jadi gini Bang. Yesus bukan Tuhan. Misalnya, kita lihat Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal. Hidup kekal itu kan surga. Mati kekal neraka. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Itu iman Islam. Berarti dia sudah mengajarkan dirinya sebagai rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, Yohanes 17:8, segala perkataan yang Tuhan berikan kepadaku, perkataan itu telah kuperkatakan kepada muridku, muridku telah menerimanya, dan muridku percaya bahwa Bapalah yang telah mengutus aku. Berarti murid-murid Yesus percaya Yesus itu adalah rasul utusan Bapa, bukan? Betul. Itulah posisi yang tertinggi. Kesaksian Yesus, Yohanes 5:36. Ada kesaksianku yang lebih tinggi dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh pekerjaan yang aku lakukan, seluruh, bukan setengah-setengah, bukan satu doang, bukan hanya membangkitkan orang mati, enggak. Seluruh pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Berarti posisi ini Islam ada di situ. Yesus adalah utusan Tuhan. Islam berada di sana. Nah, sekarang kuncinya di mana? Kalau dia Tuhan, misalnya Yesus itu Tuhan, dia turun sebagai hakim yang adil. Apa pernyataan Yesus di dalam Yohanes 12 nomor 48, nomor 49, 50? Dia katakan begini, barang siapa yang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkan dunia. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan barang siapa yang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, maka dia ada hakimnya, yaitu perkataan yang telah aku katakan kepada mereka. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Yesus Tuhan nih, pada hari penghakiman dia turun. Wah, Tuhan yang maha besar turun, namanya Yesus, turun menghakimi Islam dan Kristen. Dia benar-benar Tuhan menurut Kristen dan benar-benar Tuhan menurut fakta yang ada pada masa itu. Ini misalnya, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, Tuhan. Lalu yang menjadi tolak ukur penghakimannya yang mana? Ketuhanannya saat itu atau kerasulannya pada saat dia turun ke bumi? Apa yang dikatakan tadi di Yohanes 12? Barang siapa yang barang siapa yang menolak perkataanku, tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang telah aku katakan. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi kotak seperti kamu ini. Perkataan itulah kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Perkataan Yesus yang diucapkan selama dia 3 tahun di Bani Israel, perkataan itulah kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Ketika ia datang dan yang datang adalah Tuhan, ketuhanannya tidak menjadi landasan pijakan keputusan pengadilan penghakiman dia, tetapi perkataan ketika ia datang ke tengah-tengah manusia di bumi, itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Tuhan dia, umat Islam tetap melenggang masuk surga bersama dengan manusia kota ini. Itu gimana itu Bang? Itu fakta, itu real. Yesus Tuhan, sayangnya yang menjadi penolak, yang menjadi tolak ukur penghakiman dia nanti adalah perkataan. Aku punya kesalahan yang jadi pola penghakimannya. Ya nanti, Bang Suma, kau kenapa nggak menuhankan aku? Aku bilanglah sama dia, sejak kapan lu Tuhan? Lu masa kau nggak lihat aku ini sekarang Tuhan nih, Tuhan. Ini aku sekarang Tuhan. Apa yang ku bilang sama dia? Apakah kau Tuhan yang Tuhan pendusta atau Tuhan pembohong? Bukankah engkau Tuhan yang maha adil, maha jujur segala-galanya?
Ya memang betul. Kau telah mengatakan bahwa yang akan menjadi tolak ukur penghakimanmu hari ini adalah ketika engkau menjadi manusia, bukan di saat sekarang ini engkau menjadi Tuhan. Betul tidak? Betul Bang Suma. Ya udah kalau begitu, biarkanlah adik saya yang kotak-kotak ini untuk duluan masuk. Kasihan dia, tidak bisa bernapas, kotak mukanya. Itu fakta Bang. Makanya beragama itu kudu pakai akal gitu loh. Boleh saya bicara, Suma? Silakan. Boleh saya bicara, Suma? Saya sebenarnya senang diskusi sama. Sebentar dulu, user, sebentar dulu user. Bang, diterima cepat bang. Bisa bernapas kan? Masih Masih bisa bisa. bernapas? Bisa. Iya. Orang pakai masker aja bisa. Itu ada lubang hidungnya kok. Sebenarnya begini, saya senang diskusi sama orang pura-pura pintar tapi aslinya bodoh. Maaf ya kalau kata-kata saya menyinggung ya. Iya, boleh, silakan. Ya oke, kenapa saya mengatakan bodoh? Karena Bang Suma ini kan di mana-mana membahas tentang Alkitab. Sedangkan Bang Suma tidak punya pendidikan formal, ya, seperti pernah mengenyam pendidikan di STT, Sedikit Tinggi Teologi ya, tapi membahas Alkitab. Nah ini yang saya katakan pura-pura pintar tapi bodoh. Bang Suma tadi mengatakan bahwa kalau hidup yang kekal itu berbicara tentang surga. Di dalam Yohanes 17 dikatakan bahwa di sana dikatakan Allah yang memberikan hidup yang kekal. Bang Suma tidak baca ayat 2-nya bahwa Yesus di sana memberikan hidup yang kekal juga. Jadi bagaimana penjelasannya itu? Oke, baik. Yesus mengatakan dengan sangat Sabar dulu, Bang. jelas. Sabar dulu, Bang. Aku anu dulu, Bang, Boleh, sedikit. boleh. Maksudnya Bang user. Coba, halo Bang user. Ya silakan bicara. Maksudnya Bang user konfirmasi dulu sama si Edis juga, dia sampai jenjang pendidikan sekolah Islam nggak? Ya, Baca Quran aja nggak bisa. Sama Edis. Enggak, maksudnya konfirmasi dulu sama si Edis itu. Enggak, kamu langsung ke Edis saja. Seperti saya ini Ya, langsung ke Bang Suma. maksudnya. Nggak usah. Oke, lanjut Bang. Boleh saya Lanjut, jawab? Jadi yang pertama yang Anda harus tahu sebelum saya masuk ke dalam materi Anda. Banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Tuhan, akulah dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itulah orang-orang yang belajar yang Anda maksud. Mereka belajar secara formal, mendapatkan title, tapi menggiring manusia menyembah kepada sesamanya makhluk. Nabi Musa alaihi salam tidak pernah belajar formal, sehingga ia bisa menyelamatkan Bani Israel. Yesus pun tidak pernah duduk bersama dengan orang Farisi menduduki pendidikan, mengenyam pendidikan formal. Dia hanya mengajar di bait suci sampai dia menjadi seorang sokok guru yang handal. Catat itu baik-baik. Nabiku Nabi Muhammad pun sabar bang, sabar. Nabiku Nabi Muhammad juga tidak pernah sekolah, bahkan dia disebut ummi. Tetapi dia mampu mengurai langit dan bumi beserta kandungannya, diuraikan melalui Al-Quran. 1400 tahun ilmunya tidak pernah terkalahkan oleh siapapun. Jadi jangan sombong dengan title. Anda sekolah itu hanya bukti Anda pernah sekolah, tapi bukan bukti Anda pintar. Bukan bukti Anda adalah manusia menggunakan akal. Catat itu baik-baik. Saya percuma belajar ini berpuluh tahun kalau saya masih seperti dengan lulusan STT. Lulusan STT itu kudu harus belajar samaku. Saya memang tidak pernah belajar formal, tapi kalau saya mau diuji dengan pendeta pastor, silakan hadapkan dengan saya. Yang gak seimbang lah Bang Suma. Ya udah, memang gak seimbang. Satu menggunakan iman, satu menggunakan akal. Kalau iman bang, kalau iman, ini bisa mau katakan jantung pisang. Kalau iman. Oke, Maksudnya catat kalau nanti mengandalkan- saya tanggapi dulu pernyataan saudara bahwa Anda mengatakan Yesus itu hidup yang kekal. Nah, inilah buktinya. Anda berpendidikan tapi Anda tidak berakal. Yesus mengatakan dengan sangat jelas, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidaklah benar. Bapakku lah yang bersaksi tentang aku.
Nah, ada nggak kesaksian Yesus bahwa dialah yang kemudian bisa memberikan hidup? Nggak ada. Dia hanya mengatakan itu sebagaimana Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus. Beri hidup kekal. Sementara dia mengatakan, aku tak berkata-kata dari diriku. Apa yang kau dengar dari lisanku adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Yohanes 12:49. Bang Suma Silakan. kan hanya mengutip-ngutip ayat yang mendukung argumen dia, ya. Tetapi kalau ada ayat yang melawan argumen dia yang kamu terima. Nggak boleh begitu. Kalau kamu membahas Alkitab, kamu harus terima semuanya. Mana Kalau ucapan bicara- Yesus yang saya tolak? Coba Anda tunjukkan. Tunjukkan satu data dari Yesus yang saya tolak. Silakan. Yohanes 17 tadi ayat 2 kamu tolak kan? Apa yang dikatakan di sana? Hmm. Apa yang dikatakan? Baca, 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 baca. Kau baca pasti, karena kau salah Memang sebut repot ayat. kalau diskusi sama Kamu salah sebut ayat. Aku tidak pernah menyebutkan nomor 2-nya dari Yohanes 17 itu. Sangat disayangkan. Iya, karena kamu hanya membaca ayat 3-nya mendukung argumenmu. Nah, Ayat coba 2-nya Anda kamu tunjukkan. baca. Ayat 2-nya coba Anda tunjukkan. Apa yang dikatakan di sana dan saya tolak. Silakan. Oke. Ah. Ayat 2-nya kan bunyinya begini. Iya, Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya ya. kuasa atas segala yang hidup, Ah. demikian pula ia atau Yesus akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ah. Kan di sini sudah jelas-jelas dikatakan bahwa Yesus juga memberikan hidup yang kekal kepada orang yang percaya kepadanya. Kamu terima nggak perkataan Yesus itu? Iya, saya tahu. Sudah. Saya ngerti. Kalau kau terima, Tunggu, sudah. masalahnya kau yang tidak ngerti. Sama seperti engkau telah memberikan kepada Yesus kuasa dan segala yang hidup. Yesus diberikan. Kutanya dulu. Betul. Allah Bapa sudah. memberikan kekuasaan itu Terus, karena terus. penghakiman itu sudah diserahkan kepada sang anak. Nah, sekarang yang mana yang Tuhan? Pencipta langit dan bumi yang mana? Yang diberikan atau yang memberikan? Oke, yang menciptakan langit dan bumi adalah Bapa. Tetapi Allah Bapa menciptakan langit dan bumi dengan firman-Nya. Di dalam Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, oleh sang firman itu, oleh Logos itu, ya. Tidak ada sesuatu yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya, nah, ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Apa masalahnya? Firman itu telah menjadi masalahnya- matahari. Masalahnya kamu gak mengerti ayat itu. Firman itu telah menjadi bumi. Firman Berbeda. itu telah menjadi lautan. Yang kau bicarakan itu ciptaan. Lah, Yesus Ini bukan dia- ciptaan. Bukan, dia logos Allah, firman Allah Serius? sendiri. Jadi Maria melahirkan pencipta. Betul, tetapi yang Maria dilahirkan, melahirkan pencipta. Enggak. Yang dilahirkan itu kemanusiaannya. Iya. Ketawa Nora, ketawa Nora, ketawa. Itu kan Ini yang kau sekolah. Ini yang kau sekolah. Ini yang kau sekolah. Hah? Karena kamu Ini tidak yang kau bilang paham. kau sekolah. betul ini. aku bilang tadi. Saya Ini senang yang kau serius. sekolah. Ternyata Saya Yesus senang diskusi ciptaan. orang yang Dengar. pura-pura pintar, tapi Dengar. bodoh. Kamulah yang kena itu. Kamu berbicara depan cermin. Katakan itu kepadamu. Kau bawa Yohanes 17 nomor 2. Kau mengatakan dia diberikan kuasa. Sehingga dia itu Tuhan itu sendiri. Begitu lahir dia ternyata manusia. Kan koplak. Ayo dong. Jangan gengsi belajar sama Bang Suma, jangan. Iya, betul. Jangan gengsi. Firman itu ciptaan atau pencipta? Ciptaan. Oke, berarti ada saat-saat firman itu tidak ada di dalam sang Allah Subhanahu wa taala ini. Karena Sifat dia yang ciptaan. melekat. Karena Bedakan dia ciptaan. antara Loh, kamu bilang bedakan tadi dengar. ciptaan. Firman ciptaan, betul. Tapi yang melekat pada diri Tuhan itu ada yang disebut kalam. Apa kalam? Yang bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang bersama dengan Tuhan? Sifat. Sifat berkata-kata yang melekat pada diri Tuhan itulah
yang berkata, mengucapkan kehendak yang ia mau. Yesaya 55 nomor 11. Apa yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum apa yang ku kehendaki terjadi. Aku menghendaki Maria hamil. Aku menghendaki Maria hamil. Tidak akan kembali kehendakku itu kembali kepada aku sebelum terjadi. Apa yang terjadi? Hamil Maria melahirkan ciptaan bernama Yesus. Kalau Mazmur diskusi- 33 nomor 9, Tuhan hanya memberi perintah maka semuanya ada. Yesus Sebenarnya berasal dari begini. perintah atau tidak? Tunggu. Yang lawan Yesus kamu berasal diskusi dari itu- perintah. Yang lawan kamu diskusi itu anak sekolah minggu aja yang lawan kau itu. Yesus Kamu Yesus berasal dari perintah atau tidak? Kau ya. Yesus berasal dari perintah Tuhan atau tidak? Bukan, dia adalah firman Allah, kan sudah jelas ayatnya di situ ditulis. Yesus berasal dari perintah atau tidak? Loh, Yesus itu adalah firman-Nya Allah sendiri. Datang di bulan ke-6, dia mengatakan kau hendak hamil, kehendak Tuhan menghendaki kau hamil. Itu siapa? Firman itu kan menjadi manusia. Tentu dia Firman harus menjadi dilahirkan. manusia. Maksudnya apa? Firman menjadi manusia, Tuhan itu apa? Firman menjadi manusia itu maksudnya apa? Firman Logos titik-titik. Allah yang sudah Logos itu bersama-sama apa? dengan Elohim. Logos itu apa? Melalui firman inilah yang ditulis oleh Bapa. Logos itu apa? Kalau sudah- Bingung sendiri dia ditanya logos itu apa. Jadi Yesus itu adalah kehendak Tuhan menjadi makhluk. Di mana dalilnya? Kehendak Kamu Tuhan nggak menjadi usah manusia. ajarin saya tentang Alkitab. Saya Oh ya dari sudah, kecil kalau sudah begitu, baca Alkitab. di mana dalilnya Saya nggak manusia cari tahu. Yesus dengar? Di mana dalilnya manusia Yesus berasal dari kehendak Tuhan pencipta langit dan bumi? Di mana dalilnya? Oh. Coba kita lihat kisah ya, ketika malaikat datang kepada Bunda Maria. Kamu pasti pernah baca ayat itu kan? Pernah nggak baca? Di mana ayat itu? dalilnya? Jangan bernarasi liar. Di mana dalilnya manusia Yesus jadi Langsung kita daging baca aja atas lah, kehendak kita Bapa, baca atas aja kehendak. kisahnya. Kita baca aja. Jangan- Baca, buka. Jangan malu-malu. Kamu nggak usah ajari saya tentang kekristenan. Saya lebih paham dari kau itu. Kau baru Terus kemarin kenapa sore. kamu masih buka buku? Kamu pikir nggak kedengaran naik buka buku gini? Kamu jangan mengajari aku. Kau jangan mengajari aku ya. Kau jangan mengajari aku ya. Kau jangan mengajari aku. Oh, Bang Suma, jangan kau ajarin aku ya. Loh, Jangan apa sombong. gunanya ada Alkitab. Jangan Kita harus terus buka. kau mau mengajari saya. Sementara kamu baru mau mencari dalil. Begini, kamu kan kalau diskusi selalu minta dalil. Lah, Mendingan saya kau minta bacakan dalil apa? dalilnya. Di mana manusia Yesus ini berasal dari kehendak Tuhan? Makanya aku langsung bacakan aja dalilnya. Biar Ya, kamu silakan. percaya. Silakan. Oke. Matius 1 ayat 8. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Waktu Ada aku, Maria, ada aku. ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ada aku. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Oke, kita Apa lanjut ini? aja ya. Apa? Jadi Saya ingin Anda menjawab sudah sesuatu mengakui? pertanyaan kamu. Anda sudah mengakui bahwa itu berasal dari kehendak? Betul, itu kehendak Bapa di surga. Melahirkan Segala Yesus sesuatu, melalui Bunda Maria. segala sesuatu yang berasal dari kehendak Tuhan itu Tuhan atau ciptaan Tuhan? Tetapi yang sebentar, Jangan ada yang- tetapi. Jangan Tunggu ada dulu. tetapi. Biarkan aja dia bermuka kotak. Jangan jangan hentikan. emosi, Bos. Jangan Jangan emosi. hentikan. Jangan hentikan. Santai Biarin aja. aja. Dengarkan saya. Segala sesuatu yang berasal dari kehendak Bapa itu Tuhan atau ciptaan?
Loh, Ciptaan Tuhan. Bapa menghendaki atau mengutus sang Ciptaan Tuhan, firman-Nya itu sendiri. Ciptaan Tuhan. Ini yang waras yang di sebelah, yang waras yang di sebelah. Ciptaan Saya Tuhan. ulang lagi, saya ulang lagi. Shh, biarin aja, ada aku, tenang aja, tenang. Segala sesuatu, biarin aja dulu. Segala sesuatu yang berasal dari kehendak Tuhan, apakah Tuhan atau ciptaan Tuhan? Ciptaan Tuhan, Bang. Ya, tidak semua ciptaan. Berbicara ciptaan Tuhan. Dengar. Sebentar. Sebentar dulu. Karena kalau kita baca dalam perjanjian lama, Allah menghendaki atau mengutus sang firman-Nya. Ya, sedangkan sang firman itu bukan ciptaan, dia pencipta. Ya, Kata sama dengan- siapa? Kata siapa Baru bukan gini, Bang. ciptaan? Baru gini. Nah, lanjut, Baru lanjut, gini. lanjut. Justru ini tidak ada korelasinya juga. Kalau kita mau berdiskusi, sandingkan dengan perjanjian lama, itu milik Yahudi, Bang. Tidak sih, hanya memberi contoh sama kamu. Tidak ada. Enggak usah bernarasi yang terlalu. Dengar dulu. Itu milik orang Yahudi. Kita sudah Kalian kan dengar dulu, kalian nggak tahu apa-apa, dengar biar aku ajarin. Semua orang jadi rendah di mukanya sebentar dia nggak ada ilmunya. Biar aku ajarin kalian. Seperti itu, Dengar. seperti anak SD baca buku kedokteran, buka praktek. Inilah dia orangnya. Yang kalian bahas itu kan kitab saya. Yusuf, itu yang di sebelah kau Kristen loh. Kau tuh merendahkan orang. Yang- Sementara yang kau kalian nggak tahu bahas kan gelar kitab dia saya. apa. Jadi saya lebih mengerti Apa, kitab nggak apa, saya nggak daripada kamu. Kok kamu yang Kitabnya mengajar Yahudi kok kau bilang Gimana kitabmu, gak malu? Masuk akal kan kalau saya mengajari kalian Al-Quran? Kan nggak masuk akal. Ya Sama memang gak halnya. masuk akal karena kau nggak tahu ilmunya. Sama halnya kamu juga nggak bisa Oh, tidak mengajari. bisa, tidak bisa. Seorang guru, dengar, di kelas seorang guru tidak punya buku cetak. Yang punya buku cetak itu adalah murid-murid. Tapi yang menjelaskan isi Ya, tapi kok pendeta saya aja itu dokter. pendetamu aja. itu kakak dokter. kelas, masih kakak dokter. kelasmu. Itu Dokter bukan dia gurumu. menguasai Kau 3 jadikan bahasa. guru. Sebentar, dia menguasai 3 bahasa bahasa Yunani dan bahasa Arab. Ya, terus dalam bahasa Ibraninya, Bentar. bahasa Yunaninya, bahasa Arabnya. Kalau Yesus itu Bentar. pencipta itu di mana tertulis? Biar ku baca. Kebetulan dia Ente itu- leheng ente. dengar dulu. Kalau kena ambe anak kayak asubol nami kondong dia bela. Begitu maksudnya. Kita sama-sama. Ya, Apalah kau ini kawan. sebentar, kebetulan dia adalah murtadin. Dari Bagus Islam. itu. Banyak Makanya dia murtadin, menguasai bahasa- banyak murtadin yang tidak bisa baca Quran. Bahasa Arab. Coba kau bahasa Arab. Oh, bisa. Coba. Inna a'tayna kal kautsar. Ah, lah. Fasalli li rabbika wanhar. Oh, inna sani'aka huwal abtar. Oh, bisa. Orang Kristen bilang, oh, pintar kali nih. Jadi kamu nggak perlu Oh, pintar sekali ya. Karena Qul ya ayyuhal kafirun. La udah mata abadun. Wala antum abidun ma'ad. Oh, pintar kali orang Kristen, orang di gereja. Wih, murtadinya mantap kali. Hebat kali bahasa Arab. Padahal dia baca surat-surat pendek. dulu semua. Kenapa saya Qul a'udzu bin nas. Malikin nas. Kalian itu Ilahin bertanya nas. saja. Bisa Apa diloswasil hubungan saya? nas. Alladhi Nggak usah waswisu kamu fi menghubungi sudurin nas. saya gitu loh. Minal Saya kan jinnati tahu wan nas. Alkitab. Oh, pintar bahasa Arab. Iko, aku juga bisa. Aku malas diskusi sama semua ini. Dulu dengan Makanya saya minta, dengarkan. Ini terakhir sebelum ku kabur, dengarkan saya. Yesus sendiri yang mengatakan kalau dia itu berasal dari kehendak Bapaknya. Yohanes 8:42 telan pelajari. Aku datang, aku keluar dari Bapa dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Cedar. Oke. Saya kan sudah kasih contoh tadi. Yesus datang atas kehendak siapa? Dengar dulu. Hai. Santai aja lah kalau diskusi. Iya enggak, aku tanya. Yesus datang atas kehendak siapa menurut Yesus? Saya rasa Kehendak orang Makassar dirinya? itu- saya rasa Kehendak orang dirinya? Makassar ramah deh. Atau Orang Makassar, kehendak kan? Tuhannya? Nggak bisa. Bisa lagi. Kuliah ayuhal kafirun. Jawab. Hebat.
Dikiranya kita dengan menggunakan bahasa begitu bisa ditipu. Edis kapan anak muridnya Edis ya? Wah, pernah suatu hari saya dialog sama Edis kan, dia bahas Quran, ku kasih huruf hijaiyah, dia nggak bisa baca. Allahu Akbar. Sementara Islam itu pintu untuk masuk Islam, pemahaman kepada Islam untuk menguasai disiplin ilmu yang ada di Islam itu ikra dulu, harus mengenal huruf. Karena huruf di Islam itu, huruf hijaiyah itu bukan hanya modal suara doang. Aja. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bungkus, masih mau kedatang besok. Oke, saya ibadah dulu. Pertahankan di sini. Saya ibadah dulu sebentar, teman. Silakan yang ingin mencari Tuhan, ingin ketemu Tuhan, di sini aja dulu. Boleh ya? Saya ibadah dulu deh ya. Kau ngomong sendiri aja. Gimana caranya? Siap, Bang. Oke, Bisa kan? Ya, makasih Bang, makasih. Bisa kan aku di sini aja dulu sebentar aja pun, atau saya pindah dulu? Pindah ke mana? Yalah. Aku pindah dulu aku. Nanti aku suruh Ustaz Dio naik. Oke? Oh iya. Oke. Makasih ya, manusia kotak. Oke, Bang. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manusia kotak. Terbalas sudah kita. Masih mau datang besok. Dinda, siapa namanya? Anak-anak api silakan naik dulu sebentar, Dek. Saya sholat dulu. Ayo, ada Kak Api di bawah. Naik dulu kok dong mau ke sholat. Kendeki jolo samune lamurai nama sumba jandika na kuyolo Umba mikito samune endem kita mai. Pura mikira ke kande bobo solapekan. Kendek miki olo endete. Tak sia nami kendek melalui pohon tak era. Tak nami kendek. Halo anak-anak api, kalian kok tidur terus sih? Malam tidur, sekarang tidur. Kapan kalian terjaga? Tidur aja terus kerjanya. Padahal sibuk kali mereka. Sibuk sesibuk-sibuknya. Mereka sibuk kali. Hiduplah Indonesia. Merdeka. Darah itu merah, Jenderal. Bapak diminta, Jenderal diminta untuk menghadap ke istana hari ini juga. Ya gimana? Jadi ada keanehan nih, Bang. Aneh. Sebagian buzzer-buzzer laknatullah ini udah mengetahui saya bersahabat dengan Bang apa bagaimana. Jadi ada satu keanehan kemarin, ada seorang makhluk datang ke lab saya mengatakan bahwa ajaran Islam itu bukan ajaran yang mendidik gitu ya. Saya tinju tuh Ini jangan Bang Juma masuk ke lab saya. Kenapa pula dia bilang gitu? Jadi kan saya lagi berbicara tentang kondisi negara dan perpolitikan Indonesia saat ini, Gurunda semua. Jadi dia naik, dia kejebak oleh narasi saya. Saya giring, dia nggak tahu kan, orang dia kan yang tersesat kan. Jadi saya giring aja terus kalian kan. Saya bilang sama dia, nggak lama dia hantam saya dengan bahasa Islam itu tidak mengajarkan kasih, katanya. Bagaimana tidak mengajarkan kasih? Kau aja diterima di sini, saya bilang begitu. Dia udah ketakutan karena lab saya itu kan lab komunikasi politik. Kenapa dia harus menistakan agama? Jadi udah di-record lah sama teman-teman. Ketakutan dia. Udah tua loh orangnya, udah tua bangka. Kurasa bentar lagi mati pun orangnya. Bagaimana di sana di kota kita, aman kan ya? Kondusif sudah ya? Kondusif, ya doa lah.
semoga tidak ada opini-opini liar dari luar Aceh Amin, amin, amin. yang mencoba Amin. untuk menjadikan Aceh. Ya, masalah kemarin di Aceh itu kan bentuk dari luapan ekspresi anak-anak muda yang mungkin dia dari keluarga syuhada, mendidih darahnya. Jadi makanya banyak pertanyaan dari teman-teman, apa sebenarnya kondisi di Aceh, Bang Badi? Ya, tahap permulaannya memang acara zikir dan doa bersama yang dipanjatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Memenuhi poin-poin yang dituntut oleh ulama-ulama kita, gure-gure kita dan tugu-tugu kita yang ada di Aceh. Tetapi kan di situ kita tidak bisa batasi bagaimana ekspresi dari mungkin keluarga-keluarga yang dulu pernah menjadi bagian-bagian dari anggota kombatan GAM, dan mungkin mereka adalah korban-korban anak-anak yang mungkin ayahnya diculik di hadapan mereka atau dibunuh di hadapan mereka begitu. Jadi itu adalah luapan ekspresi mereka mungkin, itu menurut saya. Jadi saya katakan kepada netizen, udah masalah itu di stop, jangan coba dipolarisasi lagi. Kasihan kita kan, masyarakat harus hidup tenang, masyarakat harus mencari rezeki untuk menghidupi keluarganya. Gitu Bang Zuma. Oke, sip. Insyaallah kondusif. Teman-teman kita di sana orang-orang terdidik kok, orang yang begitu cinta kepada NKRI. Aman. Ya, cuman kan begini, dipolarisasi karena kan Serambi Mekah itu adalah salah satu negeri yang mengenalkan ajaran Islam tertua di Asia Tenggara. Jadi poin-poin dari gure-gure kita dan ulama-ulama kita meminta agar hukum syariat Islam itu benar-benar ditegakkan 100% tanpa harus melalui intervensi dari pemerintah pusat. Gitu. Agar generasi-generasi muda itu bisa terselamatkan dari jajahan ideologi budaya barat ini, Bang. Kan gitu kira-kira. Siap. Jadi ya, otomatis kan duri dalam daging itu juga banyak gitu kan, yang tidak sepakat dengan hukum syariat Islam itu ditegakkan. Oke, Bang. Oke, thank you. Kita doakan, kita upayakan supaya NKRI tetap utuh menjadi negara yang kita cintai dari Sabang sampai Merauke. Bismillah. Oke, Bang, saya mau ibadah, mau asar, udah azan di sini. Makasih ya, tetap berjuang, semangat terus. Waduh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Ya, bagian dari perjuangan teman-teman kita juga kita harus hargai. Yang penting kita nggak diseret ke dunia politik, kan ya? Kita aman-aman saja, insya Allah semuanya akan jadi baik, teman-teman. Silakan anak-anak api naik dulu sebentar. Aku mau ibadah dulu, mau asar dulu, please. Naik dulu yuk. Ini harus dibangunkan kayaknya, harus pendekarku sudah datang, alhamdulillah. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi Panglima. Alhamdulillah bisa online lagi setelah offline. Gas Gurunda, salat fadl. Salat dulu. Assalamualaikum teman-teman, jangan kemana-mana ya. Saya di sini kok monitor, tempat salat saya cuma 1-2 meter dari perangkat ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, Jul, masuk Jul. Nah, Julius isi, gua ketak-ketik lagi. Open cam Jul. Iya Ikhwan, Afwan ya. Aku lama nongol karena kemarin safar. Loh kok turun lagi dia? Jadi kemarin itu ke Cirebon. Kemarin kan Cianjur udah beres tuh renovasinya sampai ke peresmian. Nah, ini berikutnya kita ngejar sebelum milad untuk laporan pertanggungjawaban kepada kalian. Kita mengejar perbantuan perairan di pesantren Kaskempek. Loh. Apa sih? Ya, assalamualaikum semuanya ya. Ya, kita badut yang mengisi waktu luang. Oh, aduh, gua kira kenapa tadi? Ya, Afwan Ikhwannya yang tadi nyariin, aku beberapa hari nggak ada itu karena safar offline sama Akang Satria. Jadi kita kemarin kan kita alhamdulillah udah beres tuh peresmian renovasi Masjid Al Husaini API Cianjur. Nah, sekarang APII sedang program menuju ke perbantuan pengadaan perairan di pesantren Kempek Cirebon. Gitu. Makanya aku offline beberapa lama nggak bisa bantuin Gurunda ya. Yang udah ngechat thank you gitu. Nah, ini sekarang kami udah standby lagi. Silakan Jul, diisi Jul.
Ya, jadi kalau dibilang Kores itu dia Yulinya api lah. Ya, jadi kalau teman-teman nanya, Bang, kok abang terus yang hilang ya? Jadi kalau di herder itu kan ada Yuli tuh. Yuli itu misalnya ditugaskan ke rumah Pak Bom Bom, ya ke tempatnya Robert Lele gitu. Nah, kalau di api Kores guys, ya misalnya ada mau kemana Kores aja gitu. Ya pokoknya yang jauh-jauh, yang capek-capek kasih Kores aja. Ya kayak contoh nih kemarin ke Cirebon gitu kan, ya ada mau jumpai pengurus di pondok pesantren Kampe dan membahas tentang masalah sumur bor kan. Jadi Kores yang pergi dengan Akang. Kalau Akang supir, kalau Kores kuli medsos ya, jabatannya kuli medsos begitu guys. Oke, dan apa yang mau kita bahas ini ya? Karena nggak ada OTN-nya juga nih. Ya, Kores lagi sibuk soalnya dia lagi ngurusin budgeting untuk pesantren Kampek, dan yang kedua dia lagi ngurusin untuk acara Milad APII yang akan diadakan bulan depan ya, tanggal 5 di Wisata Bolangit tempatnya Bang Zuma di Makassar ya. Jadi acara akan diadakan di Makassar untuk tahun ini, tahun lalu di Jakarta, 2 tahun lalu di Bandung. Jadi memang setiap tahun Milad API itu pindah-pindah guys, supaya adil. Jadi semua tempat dapat gitu kan. Jawa Barat sudah, Jakarta sudah, ini Sulawesi Selatan ya, di Bolangit. Nah, nanti tahun depan mungkin tempat lain lagi, ya antara Jawa atau mungkin Sumatera gitu kan, karena Sulawesi sudah, ini mungkin balik ke Jawa atau Sumatera. Ya, kalau teman-teman banyak requestan Medan gitu kan. Nah, kalau Kalimantan nanti berikutnya. Oke, kalau ditanya Palembang kapan? Ya, menunggu. Kan provinsi di Indonesia terlalu banyak guys. Ponpes Kampek di Lombok ya Bang? Enggak, di Cirebon. Ya, di Cirebon. Sumatera lagi. Oke, jadi itu sekilas info, dan seperti biasa Kores itu yang in charge kalau ada urusan yang begitu-gituan. Jadi kalau kegiatan saya, kalau habisin duit Kores. Pokoknya yang ada hubungan dengan pesta Kores gitu. Apalagi dong kasus RK, mumpung Bang Juma lagi sholat. Aduh, RK ada kasus apa? RK cuman kasus tali air guys. Ya, dan kalau bicara politik ya, kita sekali lagi, kita ini kan diskusi lintas iman, bukan bahas politik. Ya, dan kita memilih netral untuk masalah politik, dan kita tidak mau ikut-ikutan. Walaupun mungkin sebagian teman-teman ada yang terafiliasi, ada yang ikut di partai tertentu gitu, itu kita bebaskan ya, kita bebaskan semua, karena sekali lagi Apologet Islam Indonesia adalah yayasan yang fokus melawan pemurtatan dan fitnah-fitnah dari para oten-oten laknatullah. Oke? Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya sambil kita nunggu oten di sini, karena kita lihat belum ada oten yang hadir. Oke. Waduh, ini ada yang lebih keren nih. Milad API ke Singapura Bang, sekalian holiday biar saya bisa silaturahmi juga sama Gurunda. Astagfirullah, ini ampun kita. Kalau Singapura itu gimana ya? Terlalu tidak terjangkau untuk saat ini guys. Nanti dibilang orang, wah ini mau pesta-pesta pula ke Singapura gitu kan. Karena Singapura walaupun sesama negara ASEAN, tapi biaya di sana kan berkali-kali dari negara ASEAN yang lain gitu. Hati-hati jual madu Bang Julius nanti di madu. Waduh, kok jadi kayak gini ya? Promo madu aja, ini kok jadi pada nanya tentang promo madu. Singapura murah malah dari, iya kalau Singapura, ke Singapuranya pesawat murah, tapi biaya hidup di situ kan kemahalan gitu. Hotel mahal ya, makan juga mahal gitu. Jadi kalau diadakan milad di sana kurang efektif, apalagi kan kita punya ini ya, kita punya teman-teman itu kan lebih banyak memang di Indonesia. Minta nomor WA untuk pesan madu, boleh. Ini ya. Oh ini mana nih oten guys? Nanti turun terus penonton, Bang Juma marah-marah sama kami. Bu ya, Kojul mualaf keren, berani mengkonter Vina Oten. Padahal apa sini? Itu tempat yang seharusnya jadi fokus kita itu ya Medan gitu, karena banyak ya daerah-daerah kantong-kantong di wilayah Sumatera Utara itu kan masih mayoritas sebelah gitu. Jadi kita itu sangat in charge untuk wilayah Medan, dan kita berharap
ada terjadi banjir mualaf di Medan ya. Kalau bisa ada syahadat massal. Ya, salah satu cita-cita kita itu adalah mengadakan syahadat massal di wilayah Medan. Ya, pingin banget gitu. Kalau ada syahadat massal di Medan gitu, misalnya di Tanah Karo atau mungkin di Tarutung gitu kan, di Prapat gitu kan, keren gitu. Tiba-tiba ada syahadat massal di Prapat, kejang-kejang moten guys. Ya, kejang-kejang gitu pasti. Apalagi di situ kan STT-nya banyak sekali. STT-nya banyak dan masjid aja cuma satu gitu. Tiba-tiba ada syahadat massal tuh gila teman-teman. Paket madu saya sudah sampai bang, makasih, madunya enak sekali, asli kayaknya. Oke, ya mungkin sambil ini promo madu aja lah. Tunggu. Ya bagi teman-teman yang mau beli madu, silakan. Kita jualan madu di sini. Ada madu hutan Aceh, ada madu akasia, dan kita ada jualan kopi juga ya. Jadi bagi teman-teman yang suka kopi, jangan lupa kita ada jualan kopi dan gula aren sebagai temannya. Jadi kopi gula aren. Ya, jadi kalau kopi itu kan cocoknya dengan gula aren, dan kalau yang biasa pakai gula bisa diganti dengan ini, bisa diganti dengan madu ya. Jadi bagi teman-teman yang nggak suka pakai gula, takut diabetes, pakai madu. Dan bisa Singapura ya, kita juga jualan sampai Singapura, Malaysia, Korea. Singapura, Malaysia, Korea. Dan yang mau pesan itu harus lewat WhatsApp kalau yang luar negeri. Karena kalau lewat TikTok Shop dan Shopee nggak bisa. Bagi teman-teman yang mau pesan, silakan cek profil saya. Dari profil saya langsung masuk ke keranjang kuning kita, atau bisa melalui Shopee. Ya, kalau yang melalui Shopee, teman-teman harus ketik manual. Jadi masuk ke aplikasi Orange, dari aplikasi Orange ketik nama tokonya ini. Ya, dari aplikasi Orange kalian boleh ketik namanya JFriends. Ini nama tokonya. Untuk harga madunya kalian bisa lihat sendiri, banyak pilihan. Ya, jadi kita mulai dari 40-an ribu sampai 90 ribu. Jadi beda-beda harganya ya, beda-beda harganya guys. Dan bagaimana kualitas madunya? Kalau saya ngomong nanti nggak enak. Jadi mending kalian baca sendiri kesaksian dari orang-orang yang sudah beli madu. Jadi kalau kalian lihat ini kan sudah ada kesaksian dari 985 orang. Oke, ada 985 orang yang sudah memberi kesaksian tentang kualitas madu kita. Jadi tinggal dibaca aja teman-teman. Kalau ada yang nanya, bagus nggak bang madunya gitu kan? Nah, baca aja. Oke. Ya, begitulah teman-teman ya. Kita ada jualan madu, kopi, gula aren, dan sebagainya. Banyak. Ini kadang-kadang typing telat ya, jadi agak susah kita. Ini nama tokonya. Ya, ini nama tokonya, logonya yang seperti ini guys. Oi, moderator kerja, oi, nyari oten dulu. Ya, ada jual kencing unta nggak? Nggak ada ya, kita nggak ada jual kencing unta, tapi kita ada jual madu teos, dan kita lagi cari kencing Tuhan. Ya, nanti kalau ada kencingnya Tuhan, kita akan jual kencingnya Tuhan, mana tahu teman-teman mau gitu kan. Dan saya juga lagi nyari tombak ini, ya, tombak Spear of Life, yang mencabut nyawa Yesus ya, tombak punyanya Longinus ya, kan ada tombak Longinus tuh yang menombak lambungnya Yesus, dan di situ kan ada DNA darah, betul nggak teman-teman ya, kayak pisau ataupun senjata apapun yang pernah menikam orang itu pasti ada DNA di situ, ada DNA. Nanti kita mau ambil DNA-nya, nanti kita mau kembangkan dari DNA tersebut untuk dijadikan suplemen. Ya, dijadikan suplemen. Bahkan kalau bisa ada kulupnya juga mungkin kita akan cari gitu. Karena sekali lagi, yang namanya kulup Tuhan kan itu pasti sakti. Nggak mungkin bisa hancur gitu kan. Namanya kulup Tuhan gitu. Kulup Tuhan pasti sakti, jadi kita mau nyari itu. Nah, itu bisa jadi benda-benda yang sangat pusaka lah kasarnya gitu ya. Bisa jadi pusaka sekali gitu. Ya, tombak Yesus di mana? Nah, ini yang kita masih cari teman-teman. Bahkan biar kalian tahu ya, Adolf Hitler itu pernah nyari tombak yang pernah menikam Yesus. Ya, karena ada mitos bahwa yang punya tombak tersebut akan menjadi penguasa dunia. Ini ya. Ini kalian boleh cek beritanya, Adolf Hitler cari tombak Yesus.
yang membunuh Yesus. Nih, tombak suci. Nih. Dikabarkan Adolf Hitler pernah menguasai artefak yang dikenal sebagai tombak tadir, Spear of Destiny. Tombak yang menurut Longinus untuk menusuk lambung Yesus. Setelah mencaplok Austria pada tahun 1938, meski kisah obsesi mistis mendalam tersebut sebagian besar dibesar-besarkan. Ya, jadi Hitler itu punya mimpi, pengen punya tombak tersebut, teman-teman. Ya, pengen, tapi nggak sempat dipegang sama Hitler. Dia suruh pasukannya, ya suruh tentara-tentaranya itu untuk cari sampai dapat itu. Cari sampai dapat tombak yang pernah menusuk Yesus. Karena sekali lagi, itu kan nanti bisa dipelajari tuh. Karena di tombak tersebut pasti ada bekas darahnya. Ya, bisa ada DNA-nya itu. Gitu. Ya. Nah, jadi nanti tombaknya itu akan dipakai oleh Hitler untuk kampanye dan propaganda. Bayangkan, siapa yang punya tombak itu dipercaya punya kesaktian untuk membantai Tuhan. Nah, jadi nanti julukannya God Slayer, ya. Kalau Kores ini kan dia sosok pakai nama Slayer gitu kan. Namanya dia kan dulu pakai namanya Slayer. Bagi teman-teman yang ikut Kores dari zaman dulu pasti tahu dia pernah pakai nama Triune Slayer gitu kan. Triune Slayer itu artinya pembantai Tritunggal. Nah, ini God Slayer. Loh, ini benaran anjir. Ini teman-teman kok pada ketawa, kurang ajar ini. Ini netizen-netizen di sini ngadi-ngadi nih teman-teman ya. Udah dibilang ini tombak Tuhan. Tunggu, saya rapikan dulu barang saya. Tombak pembunuh Tuhan, loh benaran kan? Ya, jadi Kores itu niru-niru. Ini God Slayer loh, yang punya tombak itu luar biasa. Waduh, ini pedagang madu lagi. Inilah oten-oten kadang-kadang lucu, begitu kita balikkan ke mereka nanti sakit hati, nanti main lapor, nanti kejang-kejang gitu kan. Sempak Yesus katanya sudah laku. Nah, jadi saya nggak tahu ya, mungkin udah rusak teman-teman. Jadi kan Yesus itu kan sebelum disalib ada pakai kitona, ada pakai kitonat kan, dan kitonanya itu kan diambil oleh tentara Romawi, diambil dan dilecehkan. Itu kalau tentara Romawinya tahu bahwa suatu saat Yesus itu akan dianggap Tuhan, akan dituhankan gitu kan, akan terkenal, akan luar biasa banyak pengikutnya, itu kurasa disimpan. Ya, disimpan itu teman-teman. Kalian bayangkan kalau tiba-tiba ya kakek kalian ngomong sama kalian, cucu, ini saatnya kakek memberikan pusaka keluarga kita nih, harta yang sudah diwariskan turun-temurun. Begitu dibuka, itu kitonanya Yesus. Bayangkan, itu kalau benaran ada ya, benaran masih ada kitonanya Yesus, itu berapa duit? Berapa duit teman-teman? Itu dijual, jadi konglomerat kalian teman-teman. Jadi konglomerat, kenapa? Kalian pernah dengar ya, cerita orang yang pendarahan memegang jubah Yesus. Ya, memegang jubah Yesus sembuh dia, pendarahannya berhenti. Betul nggak? Memegang jubah Yesus saja pendarahan berhenti. Apalagi kalau memegang kitona. Kitona teman-teman ya. Kitona itu ya ini cangcut. Ya, kitona itu cangcut kalau zaman sekarang. Penutup sampai ke bawah. Dan sekali lagi, ini coba kalian tes, keluarkan kitona kalian atau kolor kalian teman-teman. Ya, kalau kalian keluarkan kolor kalian kan pasti ada yang nyangkut lah. Minimal bulu-bulu ada yang nyangkut sedikit gitu kan. Ya, bulu-bulu kita pasti ada yang nyangkut gitu dikit ya, bulu-bulu paha, bulu-bulu kaki maksudnya ya. Pasti kan ada bulu-bulu kita nyangkut. Dan sekali lagi, salah satu cara untuk mengambil DNA adalah lewat bulu, ya. Betul nggak? Orang kalau mau ngecek DNA nih, mau ngecek ini anak kandung atau enggak, kan yang diambil rambut, betul nggak? Dari bulu gitu, dari bulu diambil, dicek DNA-nya masuk nggak nih? Masuk nggak DNA-nya? Betul nggak? Ya, cara untuk ngecek kan gitu. Nah, jadi itu pasti mahal sekali teman-teman.
ada DNA-nya gitu. Itu nggak nyangka itu. Orang itu dulu nggak nyangka bahwa ini akan sangat berharga. Jadi memang sayang sekali teman-teman. Ya seandainya kita bisa tahu apa yang terjadi di masa depan, kita tuh bisa jadi sangat kaya raya. Pasti bisa kaya raya gitu. Ya. Dengan menyimpan barang-barang seperti itu. Karena kita bilang ini ya, rambut Nabi aja, rambut Nabi teman-teman, itu aja jadi harta yang sangat luar biasa. Nabi loh, betul nggak? Peninggalan Nabi Muhammad SAW itu jadi harta loh. Sandalnya Nabi, rambutnya Nabi, bekas tempat pedangnya Nabi. Apalagi kalau kita bicara ini Tuhan anjir. Bayangkan kalau kalian punya gitu. Apalagi Tuhannya kan dulu rambutnya panjang guys. Ya, yang namanya rambut panjang ya pasti kan ada rontok-rontok sedikit lah. Kecuali teman-teman bilang, oh dia Tuhan. Karena dia Tuhan, rambutnya nggak mungkin rontok. Beda dengan kita ya, kita gini-gininya ada yang rontok dikit kan. Kita tidur, ada yang rontok gitu. Kalau mereka mungkin bilang Tuhan nggak rontok loh. Kalau Tuhan nggak rontok, gimana dia potong rambut gitu. Banyak teman-teman kurang ajar tuh. Itu dasar loh teman-teman ya. Namanya juga baju nih. Ini baju saya buka nih, ada yang lengket. Pasti ada yang lengket. Ya, bulu saya pasti ada yang lengket gitu kan. Namanya normal itu. Berarti kamu sudah pernah lihat Tuhan bang? Oh saya nggak pernah lihat guys. Ya. Saya nggak pernah lihat Tuhan gitu. Karena Tuhan saya nggak kelihatan. Oke? Ini tiba-tiba kok lari ke ijazah teman-teman ya. Kalau udah lari ke ijazah nggak ikut-ikutan lah saya. Nanti nyium pula gitu. Hanya aliran sesat yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Loh, umat Muslim percaya Yesus sebagai kurios. Nggak ada satupun umat Muslim di sini yang tidak percaya Yesus sebagai kurios. Jangan asal-asal ya. Jadi saya harap teman-teman itu jangan asal ngomong. Oke? Yang kita bahas tadi adalah relik. Relik yang seharusnya itu jadi harta nasional. Betul nggak? Kan sayang gitu. Sayang sekali. Nggak usah jauh-jauh lah. Pulungan teman-teman. Ya, jadi ada ini ya, ada kabar bahwa Tuhan ini kan lahir di Pulungan. Betul nggak? Lahir di Pulungan gitu kan. Pulungan itu tempat taruh makanan. Tempat taruh makanan gitu kan. Dan itu bayangkan. Ya, Pulungan itu pernah ada jejak darah nggak menurut kalian? Pasti ada dong. Bayi itu kan kalau baru lahir itu kan masih ada ini ya. Ari-arinya gitu kan, ada ari-ari, ada bekas-bekasnya lah gitu. Waduh, itu bayangkan teman-teman, itu berharga sekali pasti. Terus ada yang bilang, ini Bani Typing yang bilangnya, bukan saya bang. Ini ada yang tulis nih, namanya Skyla. Yesus itu fiktif om, peninggalannya tidak ada. Ya, Nabi Muhammad aja ada peninggalannya di Museum Turki ya. Ya mau gimana ya? Karena gini teman-teman, bedakan dengan orang penting dan tidak penting di zamannya gitu ya. Yesus itu dianggap penting sekali kan di zaman sekarang. Di zaman sekarang Yesus itu tokoh yang sangat besar. Itu kita nggak pungkiri. Tapi di zaman dulu Yesus cuma dianggap sebagai pemberontak. Di hadapan orang Romawi Yesus pemberontak. Di hadapan keluarga dan tetangga Yesus juga nggak dianggap gitu kan. Ada ayatnya ya, Nabi tidak dianggap di kampung halamannya. Oke, terus kalau peninggalan, sekarang aku tanya kalian, peninggalan raja ada nggak barangnya? Masih ada. Oke, peninggalan kaisar zaman dulu masih ada, pasti masih ada. Kenapa? Karena memang itu orang terkenal. Tapi peninggalan si fulan, peninggalan misalnya tetangga kalian, atau mungkin kakek buyut kalian, ada nggak kalian pegang? Nggak ada kan? Ya, coba saya tanya kalian, ada nggak peninggalan dari kakek kalian tuh? 10 keturunan di atas kalian? Nggak ada. Kenapa? Kakek kalian bukan orang penting. Buyut kalian bukan orang penting. Nggak ada peninggalannya. Yang ada peninggalan yang disimpan itu biasanya tokoh-tokoh penting. Ya, tokoh-tokoh penting teman-teman. Kalau tokoh nggak penting nggak disimpan. Nabi Muhammad tokoh penting dari zaman dulu bagi masyarakat Jazirah Arab. Nabi Muhammad adalah nabi, orang hebat,
orang penting, raja, kan gitu, penguasa, segalanya. Ya disimpanlah barangnya. Oleh keturunan, oleh kerajaan itu dijaga bagus-bagus, karena dia tokoh penting. Waktu zaman Yesus, ya, yang anggap Yesus penting siapa? Coba saya tanya. Muridnya saja kabur waktu itu. Ya. Yesus itu kan viral setelah Romawi menetapkan kekristenan sebagai agama. Kan baru viral itu. Betul nggak? Baru viral gitu. Baru perhatian itu tertuju ke sana. Sebelumnya nggak tertuju ke sana. Jadi belum ada yang nyimpan jadinya. Ya. Barang-barang teman-teman, kalau nggak disimpan hilang. Jangankan barang Yesus, barang kalian waktu kecil masih ada nggak? Saya tanya teman-teman kan. Baju pertama yang kamu pakai waktu kamu bayi, ada nggak kalian simpan? Nggak ada kan? Kecuali mamamu simpan bagus-bagus. Kalau mamamu nggak simpan, nggak ada tuh. Barang kalian masih ada memangnya? Nggak ada barang kalian. Ya sama sebenarnya. Ya. Ada yang ngejaga atau tidak aja gitu. Kalau nggak ada yang ngejaga ya nggak bisa. Ada yang mau naik, ya silakan kalau ada yang mau naik ya teman-teman. Karena moderator kita nggak jelas ini. Alhamdulillah aku masih ada bang. Wah ini masih ada, dia nyimpan ya. Jadi ada orang nyimpan, ada yang enggak. Foto kecil aku masih ada bang gitu kan. Oh, kalau foto saya juga ada gitu. Ya, cuman kan dari sekian banyak barang kalian, berapa sih yang disimpan gitu? Apa nih? Malu aku dengarnya bang, kok ada bulu-bulu, aduh. Sekarang aku tanya kalian teman-teman. Ya, banyak arkeolog itu setengah mati nyari DNA peninggalan Yesus. Bahkan waktu itu sempat ada kabar itu ya, kain dari Turin. Ya, kalian tahu nggak? Kain dari Turin itu, yang menyimpan. Ya, jadi dibilang ada kain dari Turin itu ada cetakan wajah Yesus. Betul nggak? Ada cetakan wajah Yesus. Karena mereka ingin cari DNA-nya, ingin cari DNA dari Yesus ini apa gitu. Penasaran kita kan? Apakah sama dengan manusia pada umumnya atau beda DNA-nya Yesus itu? Jadi kayak contoh nih teman-teman, kalau kalian nonton film, ya, kan kalau pahlawan-pahlawan super itu kan disuntikan DNA luar biasa gitu, kayak Captain America gitu kan, diubah DNA-nya spesial gitu. Karena yang membuat seseorang manusia itu misalnya jadi tinggi, rambutnya jadi hitam, badannya besar atau tidak, itu kan DNA kita. Ya. DNA tuh nggak bisa dibohongin teman-teman, DNA tuh nggak bisa. Kenapa Kores bentuknya wajahnya seperti ini? Ya itu DNA dia, DNA yang diwariskan oleh bapak mamanya. Betul nggak? Ya itu kan DNA dari bapak mamanya. Nah, jadi banyak orang penasaran dengan DNA dari Yesus. DNA Yesus penasaran semua orang. Sehingga kalau masih ada barang-barangnya, tentu saja itu akan sangat berharga. Ya. Tombak pasti berharga, karena di situ ada sisa-sisa darah. Ya. Ada sisa peninggalan darah dari Yesus. Karena kan setelah ditusuk ada darahnya. Begitu juga dengan kitona tersebut. Kitona itu kan baju yang menutupi Yesus, baju terdalam lah gitu. Baju terdalam. Tentu saja akan ada bekas-bekasnya. Kayak kalian lah misalnya bunuh orang teman-teman. Kalian bun-bun orang gitu. Tiba-tiba baju yang kalian pakai untuk membun-bun ketinggalan. Ya ketahuan lah. Pasti ketahuan. Polisi tinggal ngecek siapa yang punya baju ini. Ya. Terus kalian ditanyain, ini baju kamu ya? Enggak pak, mana ada baju saya itu baju banyak kok, di Uniqlo banyak yang jual gitu. Lah, kenapa polisi bisa ngotot dan tahu kamu pelakunya? Karena ada bukti DNA-nya. Kamu nggak akan bisa mengelak. Polisi bilang, ini baju kamu. Enggak pak, bukan baju saya. Ah, kamu banyak bohong aja, udah ikut kamu. Ya. Terus kamu pasti bilang, mana buktinya itu baju saya? Ini ada DNA kamu ketinggalan. Ada DNA kamu yang ketinggalan di baju tersebut. Ya, baik itu mungkin ada bulu-bulu, ya bulu-bulu badan kamu dan sebagainya gitu. Ya, jadi seperti itu guys. Sampai sekarang, ini ada yang komen nih. Sampai sekarang DPO pembunuhan Yesus belum ditangkap loh, nggak ada. Yang terakhir menombak Yesus itu Longinus udah jadi santo. Jadi namanya sekarang Santo Longinus.
Apa ketemu DNA-nya? Nggak ketemu guys. Sampai detik ini tidak ada DNA yang berhasil ditemukan. Karena barangnya nggak ada. Ya, nggak ada barangnya, anjir. Kenapa Yesus ada berbulu? Ini pertanyaannya. Ini pertanyaan teman-teman. Apakah Yesus ada bulunya? Kan rambutnya panjang, jenggotnya. Yang benar aja, Yesus itu kan Yahudi. Yahudi itu berjenggot. Ya, berjenggot dia. Dan itu datanya ada ya teman-teman ya. Yesus itu ini ya, berjenggot, berbulu dia, ada bulunya. Aduh, ini typingannya makin menyesatkan guys. Kalau udah yang typingan kayak ini, kita nggak ikut-ikutan lah. Aduh, ini mana sih moderator? Moderator nggak mau kerja guys. Nanti disepak kalian. Ada ya nih typingan, aduh. Ini Kores ini nggak jelas ini guys. Saya ditinggalkan dengan penonton yang seperti ini. Ini makin brutal ini. Ada penonton hotelnya brutal guys. Ngamuk dia. Ngamuk guys. Ini mana nih? Tolong diblokir dulu ya. Kalau Maria ketemu nggak? Maria juga nggak ketemu. Karena kan sampai sekarang orang masih cari kuburannya. Sampai sekarang orang cari kuburan Maria. Waktu itu ada satu kuburan yang sempat dikira itu kuburannya Maria lah, satu keluarga gitu. Setelah dicek bukan rupanya. Jadi memang ini salah satu misteri teman-teman yang terus dicari ya. Ini ada yang pesan nih Madu Teos. Udah ada yang pesan Madu Teos. Udahlah, nggak ada Oten, bosan. Nih, kasih lato-lato ke bocil encus. Waduh, ke bocil encus lagi. Bagi teman-teman jangan lupa. Loh, saya mau ini. Ya teman-teman, saya mau pergi lomba tarik tambang. Ya, ini ada yang bisa gantiin nggak? Ya, bahkan kuburan sahabat Nabi masih ada. Ya, bagi teman-teman kita jualan madu di sini dan jualan kopi. Bagi teman-teman yang mau beli madu dan mau beli kopi, ya ini ada madu-madu kita, ada akasia, madu Aceh, dan ini kesukaan saya ya. Bagi teman-teman yang suka madu yang unik, yang segar, beli yang ini ya. Ada yang tulis lagi nih. Kata aku mah yang jelas aja, intinya Tuhan nggak bisa dilihat, oke? Oh ya. Nih. Bagi teman-teman jangan lupa dites madu hutan Aceh, ini favorit saya dan menurut saya ini segar sekali dan layak untuk kalian tes beli. Harus kalian tes beli biar kalian rasakan sensasi segarnya madu. Ini beda dengan madu-madu yang kalian beli di luar. Oke. Ini kopi kita dan ada gula aren juga. Yang mau beli di aplikasi Orange bisa lewat aplikasi Shopee, nama tokonya ini. Oh ya, aku mau ikut lomba tarik tambang, woy. Bentar lagi udah mulai. Ya, telepon Kores dulu guys ya. Soalnya saya mau ikut tarik tambang. Woi, mana lu? Gue udah capek ngomong, gue mau ikut tarik tambang, udah dipanggil. Ngomong aja apa bahasa apa, lu recording di situ. Bukan, gue udah mau tarik tambang, dipanggilin gue sama teman gue. Oh, ya wes. Ya. Ini moderatornya nggak jelas, nggak dinaikkan Oten. Gak usah dinaikin. Ya, bagi teman-teman yang mau beli silakan ya. Ini nama tokonya. Kok kamera jelek? Nih, saya sudah dipanggil nih. Tarik tambang. Jangan apa. Ya sana-sana, lu kemerdekaan dulu, kemerdekaan. Ya, bagi teman-teman jangan lupa dibeli madunya ya. Ke profil saya, di profil saya sudah bisa di klik ada TikTok Shop-nya. Kalau nggak TikTok Shop bisa melalui Shopee. Shopee tadi nama tokonya J-Friends. Ya, mau beli madu silakan dites madu hutan Aceh. Dan bagi teman-teman mungkin yang mau beli untuk Kores juga bisa ya. Kalau Kores kasih kopi aja sama kasih racun, jangan madu. Yuk lanjut. Oke,
Yo Ikhwan, ya ditolong-tolong Julius. Sebentar lagi juga aku mau bantu Julius untuk bikin konten apa kitabisa.com ya. Jadi kalian Ikhwan kalau nggak tahu Julius di cengengesan tantang petentengnya ini, beliau sedang lagi Allah sayang-sayangi banget gitu. Karena dalam bulan yang merdeka ini Julius sedang berjuang. Istrinya estimasi 2 minggu lagi lahiran dan itu normal sehingga nggak bisa pakai BPJS. Mobil rusak, terus rumah nunggak gitu. Jadi kenceng banget lah dia ujiannya Ikhwan. Kalau yang mau bantu-bantu dengan cara beli madu, beliin madu Ikhwan gitu. Padahal lucu ya, ini aku cerita sedikit. Jadi kan aku kalau program pribadi itu programnya bantu mujahid Ikhwan dari 2020 sampai 2026 adalah itu. Kalau kalian lihat ke YouTube di komunitas kalian lihat tuh program-program selesainya Kores yang bantu-bantu mujahid gitu. Karena mujahid yang mikirin jarang banget serius. Kalau keumatan, alhamdulillah kenceng kalian bantu. Kalau mualaf kalian cinta banget. Aku habis parkir aja, aku udah mau pergi baru ganti baju. Ya, jangan lupa teman-teman ya. Yang pertama, melahirkan normal bisa pakai BPJS. Cuman dia di klinik, sedangkan dokter yang setiap hari kami konsultasi nggak bisa. Dan memang agak beda, perlakuannya beda. Terus yang kedua, klinik yang di sini ini pernah ada kasus bayi tertukar. Ya, jadi agak-agak ngeri-ngeri sedap juga. Terus apa ya? Terus ini juga apa? Tadi Kores bilang, kan jadi lupa aku tadi Kores bilang apa ya? Oh, lagi banyak musibah. Ya, jadi biasa itu kan. Kalau namanya masalah pasti datangnya bertubi-tubi. Kalau datangnya sendiri-sendiri, ya namanya Kores. Itu menghapus dosa, Bre. Ya, bisa dibilang gitu. Jadi mobil tuh rusak salah satu penyebabnya Kores. Ya, ini saya kasih tahu. Jadi mobil saya itu 2 kali rusak gara-gara pergi sama Kores. Pergi sama orang lain nggak pernah. Tapi pergi sama Kores selalu. Nggak tahu kenapa ini. Gara-gara laga ini mungkin kita. Laga ilmu ya. Terus ya itu aja sih. Kalau Kores memang agak unik dia orangnya. Lanjut Les, aku cabut dulu. Yo, jadi gitu Ikhwan. Dari selengannya Julius ini lagi susah banget gitu sehingga di akhir-akhir mau milad ini beliau jarang aktif. Jadi kalian yang mau bantu mujahid bantu. Begitu. Caranya ya beli madunya. Terhormat ya, nggak macam medis. Ngemis ngomongin rumah apologet jadinya rumah pribadi sama Mbak Suwarni di sana dia. Dan ini Ikhwan, kalau kalian lihat Muslim itu ketika ngumpulin uang umat kembalinya kepada umat, bahkan walaupun itu pengumpulannya untuk mujahid. Karena Julius ini salah satu yang konsisten dari 2020 sampai 2026. Kores melihat ada mulu gitu. Walaupun jalurnya beda ya sama Gurunda dakwahnya dunia lintas iman. Kalau Julius itu dia pemberitaan mengenai aib-aibnya Tritung. Nah gitu. Dan dia salah satu yang konsisten gitu bersama Gurunda. Ada yang beda jalur sama kita tapi sejalan itu ada Kandayonat, ada siapa lagi ya? Ya itulah banyak gitu. Dan beliau termasuk yang konsisten. Jadi kalau kalian mau bantu, sekali lagi bantu. Kasih paham Tritung penyepong encus. Bagaimana cara untuk umat? Bukan ngejual Tuhannya jadi patung. Itu Tuhan yang jadi patung dijual, duitnya jadi buat pribadi. Itu pengemis-pengemis sorga yang hakiki Ikhwan. Makanya mereka selalu minoritas dan nongkrongnya di kitabisa.com. Selamat datang di kebenaran. Ya gitu. Oke, jadi bantu beli ininya. Nggak bisa COD, udah pernah dicoba COD, kebanyakan Tritung yang jahil gitu. COD nggak jadi gitu, kasihan dia. Mintalah maka kamu akan dikasih. Nah, alhamdulillah Tuhan kita tidak pengemis seperti itu. Maka bersyukurlah kalian Islam Ikhwan. Karena kalau Tuhan kalian
yang sebelah gitu yang ngajarin minta-minta. Aduh, susah Indonesia serius. Bayangin coba ajaran Tuhan masa disuruh minta-minta. Mintalah maka kamu akan dikasih gitu. Ketok-ketokin pagar maka nanti pagarnya akan dibuka. Waduh. Ini Tuhannya yang pengemis, minta-minta, tapi yang disalahin malah Islam. Bayangin itu. Beli di mana madunya? Kalian kalau mau beli klik linknya Julius, nanti ada link di situ. Atau enggak DM aja, DM. Lu bayangin ini Tuhannya ya. Ini bukan umatnya lagi yang pengemis ini Tuhannya langsung pengemis. Kita sudah melihat buktinya ya. Kita sudah melihat buktinya. Mau naik kuda, maling dia, maling di desa orang. Itu kalau di Indonesia ya, ini Tuhan ini kalau di Indonesia maling ya, dibakar ini Tuhan, bukan dipantai lagi, dibakar, serius. Udah gitu ya. Mau makan sok-sokan dia jadi guru. Ujung-ujungnya kalau makan minta muridnya. Astagfirullah. Yang kayak gini disebut bermoral. Lu bayangin, yang kayak gini mau dibandingkan dengan Nabi kita Muhammad SAW yang menciptakan sistem Baitul Mal untuk umat Arab. Aduh, buset dah. Udah gitu ya, ada konsep 10%. Lu punya gaji 3 juta harus lu kasih 10%. Apa nggak miskin itu nanti umat-umatnya? Makanya ikhwan ya, penghujat Islam mereka datang dari ekonomi menengah ke bawah. Tuhannya kemana Tuhannya? Kok nggak bisa bantu mereka jadi kaya? Ya karena Tuhannya aja waktu hidup jadi manusia mengemis Tuhannya, minta-minta gitu. Punya rumah nggak ada satupun wanita mau kawin sama cowok gagal seperti ini. Itu kelakuannya bre. Udah gitu punya pikiran cabul lagi. Nanti ketika di sorga dia mau dikawinin sama semua ciptaannya. Ditunggingin. Yang kayak gini mau disebarkan di Indonesia. Waduh. Udah gitu pernah juga kelakuan ya. Kalau kita sekarang namanya UMKM kita sekarang namanya. Jadi UMKM itu adalah usaha menengah masyarakat umum gitu. Nah, usaha menengah masyarakat umum ini kan jadi perorangan ya. Industrinya pabriknya pabrik rumahan gitu. Nah, contoh lah kayak peternak gitu. Bahkan kalau misalnya ada orang ternak babi, yaitu ketika dia jualan di warung-warung gitu ya itu UMKM jatuhnya. Nah, ini yang menariknya di sini. Abad pertama ada tukang-tukang babi, jualan babi itu ada tukang babi itu. Mereka jualan babi. Banyak lah gitu. Gara-gara ada orang kesurupan nih ya kawan-kawan ya. Ada orang kesurupan. Ini adalah dukun gitu lah, dukun abad pertama tuh. Ini dukun abad pertama gitu. Wah, ini ada orang kesurupan. Nah, si setannya dari orang kesurupan ini dimasukinlah ke babi. Dari sekian banyak media, ada batu, ada pohon gitu, dia taruh ke babi kan gitu ya, dia taruh ke babi. Ini babi, karena kesurupan, masuklah mereka ke jurang. Mati semua nih babi nih, ini babi ternak ya, kita ngobrolin babi ternak ini. Mati semua nih babi, dihitung lah sama peternaknya. Ada sekitaran 2.000-an ini babi. Yang kesurupannya selamat iya, tapi peternak babinya gimana? Rugi dong. Mati ini babi 2.000. Dituntutlah ini si dukun ini. Oh dukun, lu nyelamatin orang, terus babi kita gimana ini babi gitu kan? Ganti enggak kabur dia. Dia kabur dia ke langit. Astagfirullah. Lu bayangin lu dewa gitu kan ya, lu dewa gitu. Di konsepnya itu menciptakan seluruh alam semesta. Bikin rugi peternak babi, 2.000 ekor mati ini babi. Bukannya lu ganti, malah lu kabur ke langit. Yang kayak gini disebut bermoral. Goblok. Kalau misalnya yang kayak gini lu bilang itu bermoral. Aturan ya. Kalau memang ini manusia bermoral, berkasih sayang kepada sesama, lu bikin rugi peternak babi, lu ganti babinya. Oh iya, maaf. Saya sudah membuat babi-babi ini mati. Saya akan ganti. Berapa babinya? 1. Gitu kan. Nah, gantilah gitu. Bukan kabur ke langit, bloon. Ini malah kabur ke langit. Ganti kagak.
Itu kalau dihukum Islam ya, sampai mati lu masih ngutang itu. Jadi pertama kali nanti ya kalau misalnya ada penghakiman ya, ini dewa nih yang menjadi manusia ini, yang pertama kali dia ngobrol sama peternak babi, ya itu, sama peternak babi, sama yang punya kuda, itu tuh ngobrol tuh mereka tuh. Oi, lo waktu jadi manusia bikin mati babi gua nih 2000, lo ganti kagak nih? Kalau enggak lo gua tungking ke neraka, lo bayar utang di sana. Aduh, maaf ciptaan, nggak punya uang saya. Udah lu tampar-tamparin lo sama malaikat lo. Yang aduh, inilah ikhwan ya. Kalau makanya Allah itu berfirman afala taqilun gitu. Apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Apakah kamu tidak berpikir? Lu jualan Tuhan depan Kores, Tuhannya begitu. Ganti rugi gak mampu, punya rumah enggak gitu kan. Sok-sokan keren tapi barang hasil minjem. Apalah blok. Sakit hati. Gua ngobrolin yang fakta sakit hati. Gitu. Ini gua tanya juga ya Tritung ini, argumen gua terbaru. Argumen gua terbaru ya ikhwan ya. Gua ngobrol sama Tritung. Nanya terus, dia ngomong lah cangcung cincung gitu. Gua tanya aja sedikit. 4 kata gua tanya. 5 kata. 5 kata ya. Oke ya, itu penjelasannya. Oh keren juga Tuhan lo ya. Coba gua tanya satu. Pas ini Tuhan lo jadi manusia, gua tanya nih 5 kata. Tuhan lo pernah sedekah enggak? Langsung onani otak langsung. Sedekah kagak pernah, mau dibangga-banggain depan Islam. Iya, sedekah nggak pernah mau dibangga-banggain depan Islam. Buset, baju nggak pernah ganti, mandi kagak gitu loh, rambut lu nggak pernah digunting, bangga-banggain depan Islam. Jadi mikir lah, pakai otak lu gitu loh. Yang bangga-banggain orang lu nggak pernah kontribusi ke masyarakat. Jangan dulu kontribusi lah. Bersedekah, pernah nggak bersedekah? Apa sih bersedekah ya? Lu ngasih barang pribadi lu kepada manusia lain yang membutuhkan. Pernah nggak? Nggak pernah. Iya. Kenapa fakir? Fakir miskin itu dikasih duit gitu loh, bukan dituhankan gitu. Fakir miskin dituhankan ya. Bunda, Masya Allah, mantap Bun. Bunda, gimana? Juliusnya udah Agustusan, udah lagi kemerdekaan. Ini aku kasih nomornya Julius ya Bun ya. Aku kasih nomor Julius ini. Alhamdulillah. Ada juga yang membantu meringankan teman gua si Budug satu ini. Iwan, jadi gini ya, ini gue punya temen 2, kasihan banget serius, emang lagi disayang Allah banget lah. Ini aku cerita dulu ya sebelum kita bantai-bantai lagi si Encus Mokondo ini. Jadi kemarin kalau kalian pernah sempat dengar, aku kan sempat sounding program pribadi tuh untuk bantu Julius dan Akang. Julius itu butuh motor bekas buat madunya, Akang butuh tablet untuk live YouTube-nya kalau lagi safar gitu. Lah, jadi aku lagi sounding, alhamdulillah sudah terkumpul 2,7. Karena Julius mau merendahkan diri, jadi nggak nyari motor bekas 15 juta, nyari motornya yang cuma 6,5 jutaan. Jadi alhamdulillah 10 juta terkumpul lah Iwan untuk 2 orang ini. Ini udah terkumpul 2,7. Aku info singkat ya. Nah, kita lanjut. Nah, lagi aku sounding begitu, ya Allah, kena musibah ini orang 2. Si Akang, tahu Akang rumahnya ambruk rumahnya Akang. Gubrak ambruk. Terus Julius lahirannya dipercepat jadi Agustus gitu. Sama apa sih Julius tuh? Ya itulah ininya Julius lah, di belakang itu ada gitu kan. Jadi ya Allah, kompak banget nih berdua. Lah gue soundingnya lagi sounding perangkat gitu. Mereka lagi kena musibah. Jadi Tuhan tolong aku, dilema ceribel. Susah bantunya, tapi alhamdulillah Akang udah alhamdulillah kelar ikhwan. Jazakumullah khairan katsiran bil jannah untuk yang support. Tinggal Julius nih ikhwan, tinggal Julius gitu. Kalian mau support pakai madu, gas.
Kalian yang mau support beliin motor bekas, gas. Kalian mau infak, gas gitu. Aku chat dulu Bunda. Nah ini hikmahnya apa Ikhwan? Ini hikmahnya, makanya gue sering ngomong sama mualaf, ini hikmahnya kalau kita itu berjamaah. Kalau kita berjamaah, susah lu dibagi bersama. Kalau kita berjamaah, lu nggak tahu, ada yang ngasih tahu. Kalau kita berjamaah, lu belok dikit, ada yang ngelurusin. Itu fungsinya berjamaah untuk orang-orang yang ingin Islam. Setelah kalian meluk Islam, kalian gitu. Paling simpelnya bermajelis apa? Nongkrong. Lu nongkrong sama orang-orang yang Islamnya benar-benar gitu loh, yang ketika sholat 5 waktu ya sholat, ketika puasa Ramadan ya puasa, nggak mabok, nggak zina gitu, ngobrolinnya cuma agama dan agama, mantaps. Maksudnya lu ngobrolin dunia selalu pakai dalil agama gitu, sehingga nggak ngacak kemana-mana. Nah, sekarang baru kita balik lagi ke Encus Ikhwan. Kita balik lagi sekarang ke Encus. Nah, ini nggak diajarkan sama Encus gitu, sehingga apa? Encus hidupnya sendiri mulu gitu, ngapa-ngapain sendiri, sehingga apa? Ketika dia nongkrong di satu tempat dimusuhin si Encus ini. Kenapa bisa begitu? Karena dia pemikirannya udah nyeleneh sendiri gitu kan. Datang ke tongkrongan orang dia ngeguruin, ya dihantam lah. Tapi akhirnya setelah berapa tahun ada yang mau gitu ngikutin dia kan gitu ya, mungkin ya orang-orang yang lapar gitu lah. Akhirnya ngikutin dia. Pas ngikutin dia juga ternyata disusahin kan. Ini sama aja kayak Edis gitu kan. Sama itu bentukannya kayak Edis gitu. Ada orang yang support dia malah disusahin juga gitu. Ngajar ujung-ujungnya minta makan ke murid-muridnya. Kan apa yang kayak gini? Apa yang mau dicontoh dari orang kayak gini gitu. Itulah kenapa gua pribadi tuh sangat membedakan sekali Nabi Isa Al-Masih alaihi salam dengan si Encus Pelertus itu gitu. Oh gitu. Oh iya, siap. Ini aku ke siap Unik. Cut. Udah. Kayaknya nanti habis tarik tambang Julius baru balas. Unik, tunggu ya. Naikin oten, jangan monolog. Emang kenapa? Ya kalau misalnya ada yang Tuhannya Encus, oh ya laporin aja gua. Saya nggak terima Tuhan saya dihina-hina oleh Kores. Memang Tuhan kamu siapa? Tuhan saya Encus gitu. Ketemu kita di pengadilan, salah gua. Lapor aja. Yang merasa Tuhannya bernama Encus, lapor gua lah. Gua akan mengosongkan diri menerima kesalahan gua. Oh maaf, gua kira Encus itu tokoh fiktif, ternyata ada yang nuhanin ya. Maaf gitu. Saya Muslim, tapi jika sharing hanya saling memojokkan dan mengetawakan kan nggak enak juga. Nah, kalau Akhir Rais Kamarudin merasa sakit mendengarkan argumentasi Kores, bayangkan bagaimana kupingnya penghujat lepas ketika dia pertama kali menghujat lalu kena counternya Kores gitu. Kores mah reaktif soalnya orangnya. Lu kalau santai, gua kayak di pantai. Tapi kalau lu ngehujat, insya Allah keluarga lu syahadat gua bikin. Oke, ada tamu kita sekarang, Dafar. Oh, Panglima udah masuk. Dafar, selamat sore. Ya, selamat sore Bang. Apa kabar? Lelah dan tampan seperti biasa. Lagi di rumah makan ya? Bukan, tempat kerja. Oh, tempat kerja. Oke, mantap. Gimana? Sehat? Tunggu ini, Panglima bentar lagi mau ini.
Umat kami nggak lapor-lapor Allah, anjir, penyepong encus ini takia Korintus saja kerjaan. Ya udah kalau gitu bebasin itu, bebasin saudara kami Ad-Dukhon yang ada di Sibolga sana, bebasin. Saudara kami bebasin. Lu lapor-lapor lu ya. Bebasin itu. Sama cabut laporan buat Ustadz Abdul Somad, cabut. Takia Korintus saja kerjaan. Ya, Dafar, ini ada pertanyaan. Yesus turun ke bumi itu kehendak siapa? Ya, kehendak Bapa. Kehendak Bapa. Oh, bukan kehendak dia sendiri ya? Kehendak Bapa, karena Bapa lah yang mengutus. Kirain kehendaknya sendiri. Ya, di Yohanes 1, di Injil Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia atau Bapa yang telah mengutus aku. Itu Bang. Oh, terus kenapa Bre Dafar menuhankan yang disuruh gitu loh, bukan yang menyuruh? Ya kan dia kan firman itu kan yang dituhankan, firman yang hidup, yang kekal itu. Tapi kan firmannya yang disuruh. Boleh memang menuhankan yang disuruh? Betul, karena dia karena hakikat kitab Allah, bahasa sumber. Nah itu kenapa menuhankan yang keluar gitu, bukan menuhankan yang kekal? Makanya Yohanes 8 ayat 42-nya begini, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dia datang dari Allah, bukan dari... Ngerti. Kenapa nggak nuhanin Tuhannya saja, Tuhan Allahnya saja? Kenapa nuhanin yang keluar dari Allahnya? Emang yang keluar dari Allah ini Tuhan juga? Betul, karena barang siapa mau datang kepada Bapa harus melalui Sang Anak, Sang Yesus Kristus, yaitu Yesus Kristus sendiri. Ya kalau dilalui kan diinjak, berarti diinjak, ditapaki maksudnya. Kenapa menuhankan yang ditapaki gitu? Kenapa nggak menuhankan tujuannya saja? Jadi kita nggak bisa langsung Bang, langsung ke Sang Bapa, itu tidak bisa. Ngerti, itu kan melalui kan? Iya. Nah kalau misalnya melalui, kenapa jalannya yang disembah bukan tujuannya? Jalan yang disembah dan tujuannya apa yang maksudnya? Tujuannya kan Bapa, Tuhan gitu kan tujuannya. Yesus ini kan jalan. Kenapa menyembah jalan gitu loh? Apa nggak panas menyembah jalan? Gimana kalau ada mobil lewat? Maksudnya orang-orang soleh yang ngebut gitu loh. Jadi dua-duanya disembah. Nah itu jalan disembah, tujuan disembah. Kapan nyampainya ke tujuan kalau nyembah di jalan? Iya, jalan kebenaran itu. Karena artinya dia yang firman yang hidup. Firman iya. Lah apa yang kita pelajari. Firman ini tujuan atau jalan? Firman itu tujuan. Kenapa disembah? Firman itu tujuan. Ya. Terus jalan ini apa? Karena firman kekal. Jadi firman itu Bapa. Iya, firman itu kekal. Firman itu kayak kekal. Kan tidak pernah musnah. Wah, ini sudah oleng ini. Bagus. Udah mulai kebuka ya logikanya ya. Yohanes 14:6, Yesus berkata, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Kan gitu? Ya, yang tujuan Yesus. Jadi Yesus itu Bapa. Bukan, Yesus sama Bapa bukan. Yesus. Nah, kalau gitu tujuannya Bapa, Yesusnya yang jalan, betul? Betul. Nah, kenapa jalannya yang disembah, bukan Bapaknya? Karena dia sang terang itu, sang terang firman yang hidup. Terang itu ya, terang ilahi. Iya, terangnya kan di jalan, bukan di tujuan. Ya tujuan kepada Bapa, sang kekal. Nah itu, kenapa yang disembah jalannya gitu? Apa nanti nggak kegeleng sama orang-orang yang lewat jalan? Bisa, karena Alkitab mengatakan demikian. Dari sang bukan ada dari manusia, tapi memang dari firman Allah sendiri yang begitu. Jadi nggak salah. Iya. Nah, di mana firman Tuhan itu mengatakan menuhankan firman? Di mana? Itu firman Tuhan mengatakan menuhankan firman. Iya, di mana? Ada nggak? Ya, Yohanes 8 ayat 12 dibaca, Bang. Yohanes 8:12 menuhankan firman ya, kita coba lihat. Yohanes 8:12. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Ini mengikuti aku, bukan menyembah kayak di Keluaran 9 nomor 11. Ya. Mengikuti di sini, mengikuti aman, damai kita, salaman, jabat tangan, berpelukan.
Tapi kalau menyembah, gimana caranya ngikut kalau menyembah? Mengikuti dia, saya mengikuti ajarannya dan menyembah dia sebagai Tuhan. Nah, di mana disuruh menyembahnya? Di Yohanes 8:307 mungkin. Di Yohanes berapa disuruh menyembah? Gak harus menyembah, dia nggak suruh menyembah, tapi dia harus disembah karena dia menciptakan langit dan bumi. Nah, yang mengharuskan siapa gitu loh? Kok ini inisiatifnya kok kebablasan sekali? Nggak harus inisiatif. Kalau orang sebagai Allah itu nggak butuh disembah, nggak butuh. Loh, kata-kata siapa ini disuruh kok di sini? Nih kita lihat ya. Nih di Keluaran ini. Di Keluaran ini misalnya ya. Keluaran, tunggu. Keluaran 9. Nah ini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Disuruh itu. Bagaimana, coba pelan-pelan. Pergilah menghadap Firaun, katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan. Ini firman Tuhan ya. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Wah, disuruh itu. Jadi itu maksudnya dari siapa ke siapa itu? Dari Tuhan kepada Musa supaya umatnya beribadah kepada Tuhan. Sekarang di mana umatnya Tuhan disuruh beribadah kepada firman? Di mana? Maaf Bang ya, aku kan aku nggak pengen apa-apa. Aku cuman mau uji kakak aja. Dari itu antara siapa dengan komunikasi siapa dengan siapa di situ? Ini dari Tuhan kepada Musa, ngomong ke Firaun, bebaskan umatnya Tuhan supaya umat Tuhan bisa beribadah kepada Tuhan. Betul. Kan nggak salah di situ. Nah memang ini disuruh kok. Sekarang disuruh menuhankan firman di mana? Itu Yesus yang menyuruhkan Musa untuk pergi ke Mesir, ke Firaun, menghadap Firaun agar menyuruh umat perbudakan yaitu Israel. Gimana caranya Yesus nyuruh? Yesus baru lahir. Ya cahaya terang itulah Yesus di situ. Gimana caranya di perjanjian lama ada orang belakangnya us? Gimana caranya? Makanya itulah Yesus sebelum datang kan itulah semua kita para nabi menceritakan. Yesus itu kan bahasa Yunani. Gimana caranya ada Tuhan berbahasa Yunani berfirman kepada Musa yang orang Ibrani? Gimana caranya? Bang, kalau bernarasi jangan keliaran nanti tahu kayak kemalingan. Jadi ceritanya harus searah aja. Jadi nah iya kita searah nih. Katanya ada Yesus di zaman Musa. Itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firmannya betul. Oke, jadi firmannya berfirman. Firman itu Bapa berfirman. Bapa itu berfirman. Kepada itu firman itu siapa? Jadi Yesus itu Bapa? Bukan. Maunya apa? Maunya apa? Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada Allah Tritunggal di situ, Bang. Ada Allah Tritunggal di situ. Ya. Tritunggal itu apa? Satu hakikat 3 pribadi. Betul sekali. Satu hakikat. Kita di sini ada berapa pribadi kita di room ini? Gak apa-apa karena kita manusia. Kalau Allah itu bukan bagaimana kita menguasai kita harus lebih mengetahui. Ya. Nah, bukan, tapi Allah yang nggak ada masalah. Kita di sini ada berapa pribadi di room ini? Ya, ada 4 kalau nggak salah, tapi satu hakikat manusia itu. Nah sekarang kita ada satu manusia, ada 4 manusia hitungannya. Satu hakikatnya manusia itu cuma satu. Ayo loh. 4 pribadi. Nggak salah di situ. Ayo loh. Contohnya abang punya body and soul ya, jadi punya jiwa, raga dan roh. Ya. Jiwa bukan roh. Kena lo di situ. Ya silakan. Mati di situ. Ada apa? Jiwa, badan dan roh. Ya, roh dan jiwa dan badannya itu kan beda. Oke, roh, jiwa dan badan ya. Oke, sekarang gua tanya nih Pak Dafar. Sekarang gua tanya, jiwa itu hakikatnya apa? Jiwa tuh hakikatnya roh dia. Hakikatnya roh. Berarti bukan manusia dong kalau jiwa. Ya badan lah manusia lah. Badan hakikatnya manusia, jiwa hakikatnya roh gitu kan. Sekarang ini ada 2 hakikat, 2 pribadi jadinya, bukan satu hakikat 3 pribadi. Salah contohnya kalau gitu.
Salah contohnya. Waduh, terdiam. Jadi makanya gini, Dafar, sebelum ke Tritunggal, pahami dulu, kalau sudah dibilang ada 3 pribadi, artinya ada 3 Tuhan. Kalau ada 3 Tuhan, itu bertentangan dengan Markus 12:29, Tuhan itu satu. Selamat datang di kebenaran. Alkitab itu tidak pernah bertentangan. Seumur hidup saya itu nggak pernah bertentangan. Semuanya kena selalu di hati dia, nggak pernah. Bible itu kalau kita baca memang nggak bertentangan antara konsep ketuhanannya. Tapi kalau udah masuk Bible dan Kristen, bertentangan baru di sana. Yang di mana? Yang pertentangannya di mana? Coba satu aja tunjukin. Sekarang gini, gua tanya sama orang Kristen, Tuhan kelihatan nggak? Tuhan nggak kelihatan. Lah terus Yesus ini bukan Tuhan dong kalau gitu, thank you. Kenapa? Kalau Tuhan nggak kelihatan, ya Yesus bukan Tuhan dong. Namanya sebagai manusia harus kelihatan. Tapi harus disembah gimana? Sekarang kan udah kan kembali ke kemuliaannya, zamannya sebelum kedatangan. Oke, ini diulang dulu dikit. Tuhan nggak kelihatan, oke. Sekarang ini gua pur ya, ini gua pur. Tuhan pernah kelihatan nggak? Pernah kelihatan. Pernah kelihatan, oke. Kita coba. Pernah kelihatan. Pernah kelihatan. Coba kita lihat sama Paulus ya, perkataan Paulus. Coba kita lihat. 1 Timotius 1:16. Enggak. Tapi iya dek, 1 Timotius. Bang, bentar bang. Siapa namanya panggil bang? Sebelum bantu. Saya Sukijat. Siapa? Sukijat. Ya, Pak Bang Sugi. Saya panggil Bang Sugi aja ya. Sukijat dong, jangan dirubah nama orang. Udah maksud itu saya kan ya nggak apa-apa Bang Sugija apa. Tadi kan bilang Sukijat. Bang Sugijat itu kalau Iya. tadi bawa apa surat apa? Di mana? 1 Timotius 1:16. Ya, tapi nanti saya jawab lagi dengan surat Paulus. Jangan marah ya, nanti jangan bilang surat Paulus ya. Enggak, aman. Sukijat itu tokoh favoritnya di Bible itu Paulus. Jangan aman. Anda gitu maksudnya. Enggak gue standarnya 3 pribadi. Jadi enggak ganda, lebih. Di 1 Timotius 6:16 dikatakan begini, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia. Katanya Tuhan pernah kelihatan. Ini dibilang seorang pun tak pernah melihat dia. Wah, terdiam lagi. 2 kali terdiam. Satu Timotius 1:16, silahkan dicek. Siapa tahu saya bohong kan? Ya, gimana? Dibilang di 1 Timotius 6:16, seorang pun tak pernah melihat dia. Tadi katanya Tuhan pernah kelihatan. Ini dibilang tak pernah melihat. Gimana? Ya bacanya kan jangan cuma dari mana ke mana dulu kan. Tuhan itu kan tergantung waktu dan tempat itu. Ya kalau tergantung waktu dan tempat, kenapa di sini enggak? Itulah kenapa gue bilang pada Far, kalau Bible-nya sendiri konsep ketuhanan sama, tapi kalau udah ada Kristennya, Bible dan Kristen, di situ bentrok. Dan itu kan makanya lihat dari konteksnya apa. Karena masalah rasul-rasulnya kan ada saksinya. Mereka bersama-sama di zamannya Yesus. Kan kelihatan. Kalau udah perkara pernah, artinya perkara waktu, kan gitu. Nah sekarang perkara waktu Tuhan pernah kelihatan, Kristen dan Bible bertentangan. Contoh Thomas, kamu kan nanya Tuhan tuh bisa. Sekarang ya aku gak punya Tuhan. Kalau aku punya Tuhan tapi nggak kelihatan sekarang. Tapi kalau zamannya Thomas atau zamannya para rasul ya kelihatan. Artinya Paulus di sini salah dia, so tahu dia ngomong. Sabar. Jangan standar ganda ya, kita pakai Paulus ya. Paulus di sini so tahu dia ngomong kalau Tuhan tidak ada yang pernah melihat. Bukan masalah Paulus itu sama Yesus ajarannya sama, tidak pernah lihat. Nah kalau gitu artinya Yesus dan Paulus sama-sama sepakat seorang pun tak pernah melihat Tuhan. Iya karena di zamannya Paulus kan dia nggak kelihatan. Gimana? Lah ya katanya sama kayak Yesus. Sama kayak Yesus gimana? Sama ajarannya. Iya ajaran Tuhan pernah kelihatan. Itu ditentang oleh Yesus dan Paulus, kan sama dua-duanya. Karena sekarang kalau Tuhan pun kalau di zaman kita sekarang pun Firaun pun orang bisa tuhankan Firaun. Lah tapi kelihatan nggak? Ya tergantung orangnya. Siapa yang menuhankan orang itu kan Tuhan tuh boleh, tapi Allah tidak bisa dilihat karena Allah itu roh. Iya kalau misalnya nggak bisa dilihat, kalau Tuhan itu roh, Yesus kan berdaging dia bukan roh dia. Makanya kenapa Yesus itu kan ya kalau kemuliaan rohnya itu kan nggak kelihatan.
kan kemuliaannya nggak kelihatan. Artinya Yesus yang sebadan-badan disalib itu kan bukan Tuhan kan? Karena kamu tuh salah kaprah. Yesus tuh punya dua natur di situ. Aku nggak tahu, ini sering dibahasin sama orang Kristen. Oke, dua natur ya. Kenal lagi lo di sini. Silakan. Gimana dua naturnya? Orang Muslim tuh kebanyakan punya cuma bernarasi gitu untuk gimana? Nggak ada masalah. Yesus dua natur. Natur pertamanya apa? Sebagai manusia, Oke, natur keduanya apa? sebagai roh, sebagai Allah. Oke, sebagai roh ya. Sekarang ketika natur kemanusiaannya disiksa, natur yang roh ini ngapain? Ya tetap kekal dia, nggak pernah mati. Nggak bantu yang kemanusiaannya. Bantu untuk apa? Orang dia sana sama Bapa, diutus untuk dapat menyelamatkan semua orang dengan darah yang sempurna. Artinya roh ini tidak membantu Yesus yang manusia untuk selamat. Makanya dia merendahkan dirinya agar jalan semua itu, kalau sebagai manusia pasti akan kalah. Mau dicambuk, apa pasti akan lawan. Tapi dia kan nggak lawan. Makanya Iya, Yesus yang roh ini ngapain ketika Yesus yang manusia itu dicambuk? Ngapain dia? kekal, tetap punya kuasa di situ. Ada bantu Yesus yang manusia nggak? Yesus yang roh ini? Kenapa? Ada bantu Yesus yang manusia nggak? Yesus yang roh ini? Ada nggak ada bantu nggak? Kata Alkitab tidak mengatakan untuk bantu. Ya kalau gitu Yesusnya ada dua kalau gitu. Yesus yang manusia sama Yesus yang roh. Jadi seolah-olah kamu Selamat datang di kebenaran. Ideologinya kamu sebagai seorang Muslim, jadi kamu tuh kayak TK bang. Jadi kalau nggak boleh berpikir, edukasi itu bukan caranya gini. Makanya kamu tuh kalah sainsnya tuh di situ. Tanpa berpikir, gagal logika. Nah, gimana mau kalah ketika pertanyaan gue sangat menusuk gitu? Dibilang dua natur, ditanya ketika dua natur harusnya saling bahu membahu satu sama lain kan? Ini kan terpisah. Abangnya bilang, Yesus tuh punya, kamu tuh tanya sesuatu yang nggak ada dalilnya di Alkitab, tapi kamu tanya. Ya ngapain dibawain kalau gitu? Yesus dua natur, Tuhan tiga pribadi, ngapain dibawain kalau misalnya nggak ada di Bible? Ya, kalau Alkitab mencatat bahwa dia merendahkan dirinya, betul, ada. Tapi kalau Anda bertanya, Nah kalau Yesusnya dua natur di mana Yesus dua natur? Di mana? menjadi manusia. Di mana Bible Yesus dua natur? Ya Yohanes 1 ayat 14. Sebelumnya tuh firman, makanya kamu bilang zamannya Musa kayak Firaun, itu Yesus nggak pernah Bapak turun berbicara langsung dari Musa, nggak ada. Kan sama. Berarti Yesus ini firman kan, artinya firman berfirman kan, gitu maksudnya kan? Firman berfirman tuh kayak gimana? Kamu tuh nggak ngerti. Kalau Islam itu firman tuh nggak paham. Aku firman pahamnya kayak gimana? Tapi kalau di kekristenan, firman yang keluar dari mulut Allah itu namanya rema. Iya, tahu. Firman yang kita tahu tapi kayak dungu, makanya. Waduh, marah dia. Nah, katanya Yesus bertemu dengan Musa. Ketika Yesus bertemu dengan Musa, Yesusnya berbicara nggak? Ya Yesus yang berbicara, anaknya itu yang berbicara dalam kemuliaan. Ya artinya ini firman berfirman dong kalau gitu. Yesus berfirman gimana? Bapak tuh yang. Lu gimana masa Yesus ketemu Musa diem-diem baik? Yesus berfirman, Yesus ada Alkitab tulis Yesus berfirman mana coba? Katanya Yesus ketemu Musa. Makanya bang, kalau sekolah, aku nggak tahu. Kamu tuh saya pintar, tapi kalau harusnya kamu boleh logikanya apa? Bernarasi, tapi harusnya di zaman AI sekarang harus apa mix, maksudnya klik dia. Aku tuh bodoh sebenarnya, wasimnya sekarang kurang jelas. Mengosongkan diri ya. Kalau komunikasi itu edukasi di bawah, kan nggak harus semuanya. Iya, coba dikritisi. Gini Pak Dafar, begini coba dikritisi ya. Ini ada Yesus ketemu Musa. Yesus sama Musa berkomunikasi nggak? Ya Yesus yang berkomunikasi sama Musa. Kalau Bapak dia berkomunikasinya apa? Pakai apa bahasa tangan, pakai semaput, pakai morse, atau pakai firman dia berkomunikasi? Yes. Iya itu kan berfirman namanya. Ya, suara Yesus dengan kuasanya mau buat apa aja terserah lah. Orang dia berkuasa. Nah, ketika Yesus bersuara, berfirman, artinya Yesus yang firman sama dengan firman berfirman, kan gitu. Yesus yang firman sama dengan firman. Kamu tuh ini logi falasi, jadi gagal. Nggak paham otaknya kamu tuh nggak dapet. Sumpah. Bang, jadi maunya apa? Makanya paling benar Yesus ini adalah seorang utusan Tuhan dan dia menyampaikan firman Tuhan gitu loh. Itu udah paling benar itu. Iya bang, aku lihat dari vokal kamu berkomunikasi itu bagus, pintar salah satu aku. Alhamdulillah. Tapi kamu sendiri nggak bisa menguji dirimu sendiri.
kalau kamu tak ada kelemahan di situ, ada itu cara ngomong. Iya kan, nggak bisa berpikir. gini Pak Dafar, ini kan saya kan sedang mengosongkan diri, mencoba mengerti ketika Yesus yang firman ketemu Musa, Yesus ini berfirman atau berapa dia ini? Ya bacalah, makanya baca di situ, bacanya jangan. Nah ya udah kita baca ya. Ini satu nih, ketemu Tuhan Yesusnya nih. Yesusnya ketemu Tuhan. Salah. Di Keluaran yang tadi ya. Ya Yesus itu di zamannya Musa, itu Yesus itu dalam kemuliaan. Yesus. Ya udah, nggak ada masalah, keren itu Yesus dalam kemuliaan di zamannya Musa. Lalu kemudian Yesus ketemu Musa, kan gitu ya. Nah, ketika Yesus ketemu Musa, Yesusnya berfirman, begitu. Yesusnya ngapain? Waktu ketemu Musa, Yesusnya ngapain? Ya komunikasi, perintah. Perintah apa isi perintahnya? Coba sebut satu. Seperti Keluaran tadi. Oh, seperti Keluaran tadi, coba kita baca lagi ya, kita baca ulang. Keluaran 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Berfirman nih. Ini Tuhan di sini siapa ini? Yesus atau Bapa? Siapa? Kalau ya Yesus itulah. Yesus, oke. Berarti kan berfirmanlah Yesus kepada Musa dong. Ya firmannya, ada ucapannya Yesus, yaitu kan berkomunikasi sama Musa. Ya udah kalau berarti di sini Yesus berfirman, kan gitu. Ya masih dalam kemuliaan berfirman kan nggak masalah di situ, kecuali Yesus. Ya udah kalau gitu firmannya berfirman. Belum ada kedatangan itu kan satu sama Bapa adalah satu di situ. Hakikat Allah juga di situ. Iya, jadi di sini Yesus si Firman berfirman. Nah, itu gimana? Nah, sekarang pertanyaannya begini, Dafar. Enggak masalah. Firmannya Yesus namanya siapa? Kenapa? Firmannya Yesus namanya siapa? Firmannya Yesus. Yesus itu kan nama manusia sebagai manusianya yang datang setelah. Dengar dulu Bang, dengar biar edukasi. Nama Yesus itu muncul setelah kan dari kita para nabi kan Yesus belum ada namanya Firman, itulah nama Yesus itu Firman masih dalam Firman. Jadi firmannya Bapa namanya Yesus kan gitu. Iya, setelah ada kedatangannya sebagai manusia itu baru namanya Yesus kelihatannya. Sekarang kalau ketika Yesus berfirman, firmannya Yesus namanya siapa? Yesus firman, lu jawablah. Ngomong kamu tuh loh. Makanya ngomongnya malas aku kalau muter-muter enggak bisa berpikir jalan. Buntut. Kalian yang punya konsep firman berfirman, ditanya namanya firmannya Firman siapa, bingung kalian. Kalian maunya apa kalian? Yesus zamannya itu kan zaman yang berkomunikasi memang firmannya Allah, tapi itu Yesus. Maksud firmannya. Firman itu kan iya. Makanya dengar dulu Bang, Yohanes 1 ayat 1. Gimana? Maunya gimana? Pada mulanya adalah firman bersama sama. Oke. Dan firman itu adalah Allah. Yang Bapa sama berfirman dia itu anaknya yang berkomunikasi. Tapi yang suara keluar itulah Yesus, bukan Bapa. Ngerti? Nah, ketika suaranya Bapa keluar namanya Yesus. Ketika suaranya Yesus keluar namanya siapa? Yesusnya belum ada. Maksudnya namanya itu belum keluar ya, belum, itu masih firmannya. Oke, itu masih firman, belum Yesus ya. Sekarang ketika Yesus berfirman, namanya firmannya Yesus siapa? Yesus berfirmannya di mana? Makanya ngomong jelas. Di mana Yesus berfirman di Keluaran? Ini Yesus berfirman. Di Perjanjian Baru Yesus berfirman itu. Nah, Yohanes 10:34. Kamu dari Keluaran ke Yohanes tuh gimana tuh coba? Yohanesnya gimana coba? Aduh, ini. Jadi jangan nyamuk, jadi kamu kan senangnya. Katanya mau nanya Yesus berfirman. Nah, di sini katakan begini. Jadi nggak ngerti kalau kamu ya, Bang. Aku mau tanya, kalau kamu firman tuh di Yohanes 10:34. Yohanes 10:34. Kenapa? Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah? Betul. Itu terus ini juga Yesus ngomong
dia? Tunggu ya, firmanku mana dia? Kayak Kristen itu seperti itu. Iya, makanya nama firmannya Yesus siapa? Makanya Yesus pernah mengatakan seluruh kitab para nabi, kitab Mazmur dan kitab raja-raja para nabi tertulis tentang dia. Itu dia. Nah, di sini juga nih Yohanes 8:43, apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku sebab kamu tidak menangkap firmanku. Itu Yesus berfirman di situ. Nah, nama firmannya Yesus siapa? Ya ajarannya yang tertulis yang pernah diperintah. Iya, namanya. Oke, namanya siapa? Nggak ada nama di situ, nama firman apa? Lo gimana? Bapak berfirman namanya Yesus. Yesus berfirman nggak punya nama. Ya nggak udah. Nah itu kan tertulis ajarannya. Firman itu logosnya Allah, Yesus. Ya, nama firmannya Logos siapa? Nama firmannya Logos. Nama firmannya Logos. Apa tuh yang punya logikanya tuh logosnya Bapak itulah ya, adalah Yesus itu. Firman. Ini Yesus sang firman. Jadi dia ngomong begini. Dari kalau lu bawa ke Kristenan tuh Anda tuh kalau kayak naik pagar terus lompat. Makanya di kami itu firman itu kata sifat dia bukan pribadi, bukan keberadaan. Firman itu kata sifat, melekat kepada Tuhan, nggak punya kehendak sendiri. Betul, kalau kayak Kristenan nggak butuh seperti itu, Bang. Soalnya nah, kalau di Kristenan firman ini dia kata benda, dia adalah makhluk, dia itu hidup gitu kan. Nah, ketika firman ini hidup, dia bersuara. Ketika ditanya suaranya si firman namanya siapa, kalian bingung. Karena kalian menuhankan sesuatu yang kata sifat. Nggak bingung, Bang. Ke Kristen tuh Kalau bingung siapa nama firmannya firman? itu Allah, Abraham, Ishak dan Yakub itu paling sempurna kalau dapat dimengerti. Kalau sempurna cukup satu lah, kalau tiga itu saling menyempurnakan namanya. Allah cukup satu, itu orang salah itu pengakuan. Berarti itu adalah iblis. Loh, tadi Dafar ngomong sendiri, katanya Tuhan itu tiga pribadi. Allah yang butuh pengakuan berarti Allah tuh lemah. Kalau Allah yang nggak butuh pengakuan tuh Allah tuh kuat kan, dia hebat. Nah, terus ngapain Tuhan di perjanjian lama ngomong akulah aku? Itu kan ngaku-ngaku dia. Akulah Allah, betul, dia udah nggak pernah nggak bilang harus butuh disembah, harus butuh ini. Loh, itu tadi baru dibaca, tadi Keluaran 9 nomor 1. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ya itu ngapain itu? Pada Musa karena udah jatuh dalam itu bukan minta-minta disembah itu. Karena perjanjiannya. Betul, itu nggak perintah. Makanya dia perjanjian yang kekal itu kepada siapa? Makanya jangan kaprah, Bang, kepada bangsa Israel. Dia nggak lihat. Iya gitu. Artinya apa? Yang namanya Tuhan pasti mendeklarasikan kepada umatnya untuk menyembah Tuhan yang benar, yaitu dirinya sendiri, kan gitu. Ya kan kamu kan selalu bilang Tuhan mana? Tuhan bilang Yesus mengatakan akulah Tuhan. Nggak butuh gitu. Kan ngapain? Ya kalau nggak gitu namanya dilantik dong. Siapa? Yesusnya. Kalau misalnya dia tidak mendeklarasikan dirinya Tuhan, tapi dianggap Tuhan, itu namanya pelantikan, bukan pengakuan. Dialah Alfa dan Omega itu. Alfa Omega A sampai O, Z-nya mana? Dialah Alfa dan Omega itu, Bang. Nanti iya, Alfa dan Omega. Alfa dan Omega, A B C D E F G H I J K L M N O, baru 15, belum sampai ujung. Dialah hakim yang adil dan dia yang nabi terakhir dan dia akan datang untuk menghakimi seluruh umat manusia. Ya. Menghakimi seluruh umat manusia. Kenapa dihakimi? Bukannya udah ditebus dosa? Jadi dia tebus dosa, jadi nggak ada ditebus dosa gitu. Makanya Anda tuh terlalu jauh, Bang. Lu ngapain disalib kalau nggak ada penebusan dosa? Wahyu, ngapain disalib? Yang datang yang kedua kali lagi. Bukan datangnya, bukan setelahnya, tapi sebelum. Yang pertama kenapa? Yang pertama ada masalah apa sampai datang 2 kali? Yang pertama kenapa? Miskom. Kenapa? Ya pertama untuk menggenapi. Kenapa nggak habis di yang pertama? Kenapa? Nah, tadi untuk seluruh kitab para nabi untuk dapat digenapi tertulis tentang dia. Apa yang tertulis sebelumnya dan datanglah dia untuk dapat digenapi dan dapat dipercaya saksi hidup. Iya, kenapa nggak sekali jadi? Ada masalah apa yang pertama? Ada masalah. Coba tanyalah kepada Allahmu. Aku betul. Kalau aku kayak mau nanya kepada Tuhan kami. Apa bedanya kamu sama Hindu Buddha? Kan nggak ada bedanya juga, Bang. Loh, beda jauh dong. Sekarang dari semua Tuhan yang ada di muka bumi, Tuhan-Tuhan yang ada di muka bumi, Tuhan yang benar itu tidak mampu digapai oleh penglihatan mata. Semua Tuhan di muka bumi itu ada bentuknya. Iya kan? Coba Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, ada bentuk Tuhannya. Jangan sedih, memang kenyataan. Memang begitu. Jangan sedih, kenyataannya begitu. Jangan apa, Bang? Jangan sedih. Siapa? Tadi Pak Dafar.
Mana kamu lihat orang Kristen tuh mana pernah cengeng? Nggak pernah cengeng bang, karena kebenaran itu mendatangkan kekuatan dan bimbingan dari Roh itu. Nah, orang di mana orang Kristen nggak pernah lemah-lemah. Ini kalau gue tanggapin out of topic ini, cuma biarin dulu ya. Gitu kan, nggak pernah. Hidup tuh hanya Gurunda udah ready, Gurunda. Ini ada apa? Pak Dafar kayaknya beliau ini jajaran kependetaan. Gurunda? buka. Makanya kamu tanya orang kekristenan itu orang hidup kuat karena hatinya bergerak karena kebenaran itu untuk mengalahkan segala sesuatu. Karena itu Iya, kuat merantau ya. Jadi udah ketemu nama firmannya Yesus, udah ketemu belum? Yesus nggak punya firman tuh. Yesus nggak punya firman. Bahasa Di mana tinggalnya bang? Bang tinggal di mana bang? Jakarta. Jakarta mana? Sekali-sekali ngopi lah. Oh, Jakarta juga Pak Dafar? Aku Jakarta, Jaksel. Oh ya udah, inilah apa DM lah, kita ketemuan ngobrol. Aku di DM sama si apa namanya? Ladusing ya, bukan? Loading, betul. Ketemuan nggak? Belum, katanya mau ketemu, tapi dia masih keliling berapa pulau ya, mana dari. Oh mantap. Ya wes lah, nanti mungkin kalau udah janjian sama Loading, aku ada di sana juga paling supaya sekali ketemu. Jakarta mana bos? Aku di Jaksel, Jagakarsa. Jakarta Selatan juga. Iya. Loh, ini Pak Dafar di Jakarta Jaksel mana? Mega Kuningan. Oh, Mega Kuningan. Elit tuh mantap. Iya daerah situ. Ya udah, aku kayaknya kalau nanya lebih jauh lagi oleng nanti sama keimanannya Pak Dafar. Pak Dafar lah nanya Islam lah. Enggak usah bang, ada bang tuh biasa ini santai lah, mumpung lagi ini di jam istirahat aja. Oh gitu. Oh ini masih sambil kerja ya? Iya, nanti malam aku mau closing dulu, ada perang selesai. Mau closing dulu. Mau lanjut kerja dulu, ntar lagi pulang. Oh iya, selamat. Ya. Ya siap, selamat melanjutkan kerja. Semoga hidayah Allah sampai kepadamu ya Pak Dafar. Amin. Terima kasih bang, terima kasih buatnya. Amin. Amin nggak? Amin. Amin, Allahumma amin. Mantap. Ngajak damai. Kalau udah ngajak damai udah Ikhwan. Al-Baqarah 192. Dan jikalau mereka berhenti, maka sesungguhnya Allah Maha mengampuni. Ya udah beres aja udah gitu. Jadi untuk kawan-kawan Kristen ya percayalah, kalian mau lompat topik, Kores itu selalu ada pertanyaannya untuk setiap doktrinal yang kalian bawakan. Selalu ada pertanyaannya. Kalian ke Tritunggal kita tanya pribadinya, kalian kedua natur kita tanya kerjasama naturnya gitu. Kalian mau kemana? Kalian mau Tuhan itu nggak minta disembah, kita tanyakan kenapa di perjanjian lama kok disuruh menyembah gitu. Mau kemana kalian? Kalian mau kemana? Selalu ada kenapanya untuk kalian itu gitu. Ya karena itulah Islam gitu. Islam itu selalu menuntun secara nggak langsung kepada kalian untuk kembali kepada apa yang diperintahkan Tuhannya. Kalau misalnya Tuhan yang nggak memerintahkan seperti itu, namanya kalian inisiatif namanya kalian. Sekarang tanya kepada diri kalian sendiri, apakah Tuhan yang maha benar, maha suci, maha tinggi, maha sempurna ini membutuhkan inisiatif ciptaan untuk peribadatan yang dia kehendaki? Enggak. Ngapain kalian inisiatif? Kalian aja diciptain kok sosok inisiatif. Kan gitu. Maka dari itu, kalau sesuatu ada yang ditambahkan, itu namanya bid'ah. Yang paling jauh, Allah menyimpulkan itu namanya gulu. Berlebih-lebihan kalian dalam melakukan peribadatan. Itulah kenapa ya ikhwan, dalam Islam itu syirik itu dibagi 4 gitu. Ada syirik muqoto'ah, ada syirik mahabbah, ada syirik takut, ada syirik satu lagi apa? Aduh lupa aku. Ada syirik yang gede gitu kan. Nah ketika kalian syirik dalam kecintaan gitu, mencintai berlebihan sehingga cinta kalian kepada makhluk itu melewati cinta kalian kepada Khalik, kena kalian di situ gitu. Bikinlah kalian konsep-konsep yang aneh-aneh, nyeleneh gitu, nggak diperintahkan Tuhan gitu. Tuhan itu punya pribadi lah, bahkan pribadinya tuh lebih dari satu lah. Ciptaannya ada yang punya esensi Tuhan lah. Wah susah. Padahal Tuhan semesta alam itu udah berfirman gitu kan, tiada yang serupa denganku.
Akulah satu-satunya Tuhan, tiada yang lain. Sesungguhnya Tuhan-Tuhan yang lain yang disembah itu hanyalah berhala. Sesungguhnya berhala itu najis. Udah keras banget dikasih tahu oleh Tuhan yang maha benar. Kalian ngelawan. Paling simpel dampaknya apa? Dalam perdialogan konsep ketuhanan kalian kalah. Paling parahnya apa? Ya neraka jahanam kekal di dalamnya, kholidina fiha. Gitu yang terjadi. Iya nggak Panglima? Panglima ini nongolnya sedikit-sedikit. Iya, tuh Gurunda udah ditungguin sama para pecinta majelis ilmu Zulkifli M. Abbas. Lanjut lagi Bang Kores. Ya. Hilang. Sip, alhamdulillah. Ini aku kok nggak ada di atas Gurunda, tapi mic-nya masih aktif. Apa jaringan ya? Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat. Halo, assalamualaikum. Dinda masih monitor? Halo. 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 Di bawah suara saya kedengaran nggak? Cek. Kalau cek. Kedengaran nggak suara saya? Astagfirullah. Gurunda, aku dari tadi di atas loh. Iya emang. Kamu dengar nggak suaraku? Aku dengar, cuma aku nyaut, Gurunda gak dengar. Oh gitu. Tadi termute. Enggak, serius. Tadi Gurunda gambarnya sendiri, tapi mic aku masih ada gitu loh. Enggak, itulah. Tadi termute, Adek. Astagfirullah, enggak Gurunda. Dari tadi aku ngomong, ini ikhwan yang di bawah denger kok. Termute. Astagfirullah. Ya wes lah, Panglima benar. Tadi Gurunda udah pernah dialog sama Dafar itu? Udah kemarin. Oh, gimana orangnya itu Gurunda? Tadi kok emosi dia ya? Dia kayak ini, ikan nampoleng. Ikan pari yang mengaku sebagai ikan hiu. Iya, tadi dia emosi, aku digoblok-goblokin tadi. Gara-gara ditanya kalau Tuhan pribadinya 3, kita pribadinya berapa? Ya wes Gurunda, lanjut ya, kami dibawa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat sore. Halo. Semangat sore. Bang User. Ambilai Bang User. Baru bangun tidur, enggak lah, mana ada. Aku dari tadi dengar orang-orang ini dialog. Silakan teman non muslim ajukan permintaan. Silakan. Kita masih ada waktu sejam kurang lebih. Teman-teman non muslim ajukan permintaan, silakan. Alhamdulillah. Ada pendeta yang mau ngajak diskusi teman-teman sebentar malam, katanya sih. Wah, katanya saya ilmu. Temanya apa ya, bagus ya. Pendetanya minta saran tema.
Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan, silakan. Jangan malu-malu, silakan. Kita diskusi, kita bahas tema kita ini. Tema yang sangat luar biasa. Setiap saat kita akan menyajikan tema-tema yang mengajak kita untuk belajar, berpikir sampai pada titik poin menyadari dan mengetahui, kan gitu. Silakan. Ayo teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Suara saya kecil. Kok bisa? Suara saya gimana teman-teman? Kecil ya? Enggak dong, besar dong suaranya. Ini ada beberapa yang minta. Eva Amas Arnas. Eva Arnas itu yang mana teman-teman? Beliau artis kayaknya memang. Eva Arnas ini sudah follow Bang Zuma. Kata Bang Sukma, Bang Sukma sehat selalu Bang. Sampai jumpa nanti kita di Makassar abangku. Silakan teman-teman ajukan permintaan. Ayo teman-teman sekalian silakan ajukan permintaan. Tema kita terkait dengan Yesus turun ke bumi atas kehendak siapa? Ayo. Atas kehendak siapa Yesus turun ke bumi? Kehendak sendiri kah? Kehendak yang lain kah? Tuhan yang lain atau Tuhannya? Atau bapaknya, ayahnya, opungnya, tulangnya? Atau atas kehendak siapa Yesus ini turun ke bumi? Apakah kehendak dia sendiri di luar dari dirinya? Karena Yesus juga pernah mengatakan begini, aku turun bukan atas kehendakku sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku. Apa yang aku sampaikan itu juga bukan atas kehendakku. Lalu atas kehendak siapa, kan gitu? Pertanyaan kan jelas, atas kehendak siapa dong kalau begitu? Yesus itu datang ke bumi ini. Apakah atas kehendak orang lain, kehendak ibunya kah, atau siapa? Nah, teman-teman non-muslim lah yang bisa menjelaskan itu. YouTube aman kan teman-teman? Aman ya? Oke. Mantap kali. YouTube-nya aman. Sentosa. Indonesia merdeka. Tutup dulu matahari. Nggak mau diajak kompromi teman-teman. Ayo silakan teman-teman muslim, non muslim ajukan permintaan. Kita masih bahas tema kita ini, silakan. Jangan malu-malu teman-teman. Anggap saja kita sudah lama dialog. Sudah sering dialog kita. Silakan. Ya kan ya? Ajak nama Siri, bos. Naik aja ke sini. Nggak usah malu-malu. Ini kenapa ini saudara Ribas berapa kali minta naik tapi nggak nongol-nongol ya? Ribas, kenapa Ribas? Silakan teman-teman. Kita pantau YouTube dulu. Aman tidak nih YouTube-nya nih? Bismillah. Oh, gangguan lagi jaringannya kadang. Janjian kayaknya ini. Oke, silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan. Silakan.
Adakah onde-onde? Nggak usah takutan kali. Santai aja. Ada Kingdom. Banyak yang lagi live, teman-teman. Kenapa ya? Kenapa, oh kenapa kalian tidak mau naik di Komal? Apakah kalian takut samaku? Padahal temanya bagus loh ini. Tinggal kalian jawab. Yesus datang atas kehendak siapa? Kan gitu. Ada satu data di dalam Bible ya, di dalam Yohanes 6 nomor 38. Di situ dikatakan, aku turun dari surga, bukan atas kehendakku sendiri. Aku turun untuk melakukan kehendak Bapa. Aku turun bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi aku turun untuk melakukan kehendak Bapa. Nah, sekarang kalau Yesus itu datang bukan atas kehendaknya sendiri, lalu kemudian dia juga turun ke bumi untuk melakukan kehendak Bapa, bukan melakukan kehendaknya sendiri, lalu gimana bisa teman-teman ini menuhankan? Menuhankan kemudian Yesus yang datang pun bukan atas kehendaknya. Ayo, bukan dia yang mau ke bumi, tetapi ada kekuatan lain yang menyuruh dia. Sahabat terus syukran, yang menyuruh dia, yang memerintahkan dia untuk turun ke bumi. Ayo, lalu dia dituhankan itu karena faktor apa? Apa yang membuatnya menjadi dituhankan? Ada yang kemudian membuat mereka, teman-teman kita Kristen ini, menuhankan Yesus, tapi bukan karena dia membuktikan dirinya Tuhan. Bukan. Ya, saya terima telepon dulu bentar ya. Sabar-sabar, kayaknya penting ini.
Ayo teman-teman sekalian, silakan ajukan permintaan. Kok semua pada takut ini? Ada apa? Ada apa denganmu? Kenapa bisa takut? Padahal temanya bagus. Kita coba tembak dulu pendeta-pendeta dan pastor. Saya Oke. Silakan teman-teman, jangan malu-malu dong. Anak-anak teos kok jadi malu-malu, jangan gitu dong. Naik dong. Halo Koko, selamat sore. Halo juga, Cece, selamat sore juga. Belum ada yang naik, jadi saya naik ding Kokoin. Iya. Apa kabar Koko? Baik, baik, baik. Luar Gimana biasa. gempa di Makassar Koko kuat? Di sini nggak ada gempa. Waktu Koko live itu saya dengar Koko tanya gempa. Oh, di Kemarin Flores itu, di Flores. Oh, bukan di Makassar itu, Cece, di Flores. Begitu. Saya kira di Makassar. Iya. Saya nonton tadi malam Koko sampai jam 2. Weh, jago Cece juga begadang. Weh. Penasaran saya nonton Koko mengamuk. Sampai tadi malam saya kasih biar HP Koko teriak-teriak, saya sudah ngantuk sekali, saya tidur. Iya, 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 iya. Hebat Cece juga begadang berarti. Saya suka nonton Koko, lihat Koko itu tertawa, teriak. Hai, masa orang generasi hancur sudah. Iya, iya. Ya ini Bagaimana? saya lihat Koko punya tema Yesus turun kehendak siapa? Iya. Silakan, Ya, Cek. menurut kehendak Allah. Nah, kalau dia kehendak Allah, kehendak Tuhan, Ya, beliau Yesus yang mulia turun ke bumi, lalu dia adalah Tuhan itu sendiri. Aku datang ke bumi bukan atas kehendakku sendiri. Nah, yang bicara pada saat itu adalah ruhnya dan juga jasadnya. Berarti gugur. Jasad, ruh datang ke bumi bukan atas kehendaknya sendiri. Artinya ruh yang ada pada diri Yesus itu juga bukan Bapa, bukan Elohim, bukan Allah, bukan Tuhan. Bukan Tuhan itu sendiri, bukan Bapa itu sendiri. Nah, itu artinya bahwa gugur lagi imannya saudara-saudara kami Kristen yang mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri yang turun mengambil rupa manusia. Kenapa? Karena ternyata rohnya mengaku, aku keluar dari Bapa, aku datang dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti ada yang menghendaki di luar ruh dan di luar jasad Yesus. Maka salahlah orang yang menuhankan Yesus, menganggapnya dia adalah Bapa yang turun ke bumi, karena Yesus dengan mulutnya sendiri mengaku, aku datang bukan atas kehendakku. Nah, Yesus tidak mungkin berbicara kalau cuma jasadnya tok, harus ikut rohnya. Maka roh dan jasad itu mengaku kalau dia datang bukan atas kehendaknya. Bagaimana itu, Cece?
Ya, kalau menurut tanggapan saya, kok perkataan Yesus itu, aku datang bukan dari kehendakku, kan? Ya. Nah, berarti kan itu kehendak Allah, Nah, kehendak Tuhan. ya. Yesus itu Berarti datang. Yesus dan Tuhan beda. Yesus dan Allah beda. Yesus dan Bapa beda. Karena tidak mungkin satu Tuhan ada dua kehendak di dalam, nggak mungkin. Ya, kalau menurut saya kok perkataan Yesus ya sudah itulah Bapa. Tidak tahulah kalau apa, minta maaf kalau saya salah kah, saya bodoh kah menanggapi itu. Gimana Cek? Ya, perkataan Yesus itu ya kan itu dari roh kan, bukan Ya. kayak kita manusia ini berbicara. Berarti Ya. kan kalau pemahaman saya mohon maaf kalau saya bodoh atau apa, ini dari pribadi saya. Berarti itu ya dialah Allah. Apa salah atau bagaimana Koko? Kalau dia, kenapa dia mengatakan bukan atas kehendakku? Kalau dialah Allah itu sendiri, harusnya dia mengatakan begini, aku keluar dari aku, dan aku datang dari aku, dan aku datang atas kehendakku sendiri. Nah, itu baru dia itu Allah. Tapi kan dia mengatakan bukan atas kehendakku sendiri. Nah, menurut Cece, di dalam hakikat ilahi ada berapa kehendak di situ? Karena di dalam Alkitab Koko itu ayat berapa itu, karena dalam Alkitab kan berkata, aku adalah Bapa, Bapa adalah aku. Ya, karena dia mengucapkan ucapan Bapa, karena dia mewakili Bapa. Tetapi berkaitan dengan adanya dia di bumi, ternyata dia datang bukan atas kehendaknya. Dia murni pesuruh, dia murni rasul, utusan. Di dalam Yohanes 8:42 itu jelas itu. Jadi beda antara Allah dengan Yesus. Beda. Karena andaikan saja Yesus itu adalah Allah, maka dia akan mengatakan, aku datang atas kehendakku. Aku menjadi manusia karena aku sendiri yang mau. Aku menjadi Yesus karena aku sendiri yang mau. Aku menjadi anak manusia karena atas kehendakku sendiri. Tapi faktanya kan tidak. Kita lihat lagi di dalam Filipi 2 nomor 6 nomor 7. Di situ dikatakan mengosongkan diri dan tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa manusia dan taat sampai mati di atas tiang salib. Data selanjutnya, demikianlah, itulah sebabnya Allah meninggikan dia. Berarti antara Allah dengan Yesus memang berbeda. Yesus mengosongkan dirinya dan tidak mempertahankan keilahian, melainkan turun menghinakan diri, merendahkan dirinya menjadi manusia dan taat sampai mati di atas tiang salib. Nomor 9-nya, itulah sebabnya mengapa Allah sangat meninggikan Yesus. Berarti Yesus ini bukan Allah. Begitu Cece. Coba dipikirkan lagi. Oh, nanti saya pahami dulu. Iya. Ini apa jawaban Koko. Cuma kalau saya memahami kan, Yesus itu datang untuk menghinakan diri, maksudnya Koko begitu. Bukan hanya menghinakan diri, dia juga mengosongkan. Dia juga tidak mempertahankan. Makanya Allah sangat dia dan memberi tinggi-tinggi nama itu. Oleh karena itulah saya katakan, ya Yesus ini bukan Allah. Oh, begitu. Iya, karena dia datang bukan atas kehendaknya sendiri. Coba Cece, sebelum ada alam semesta, sebelum ada Yesus, pada diri Allah itu hanya ada satu kehendak. Tidak ada kehendak lain. Kalau ada kehendak lain dalam dirinya, berarti Tuhan itu ada 3 atau 2. Tapi kan Tuhan itu hanya ada pada dirinya itu satu kehendak.
Tidak ada kehendak lain di dalam dirinya. Ketika Tuhan hendak menciptakan matahari, dia tidak lagi berunding dengan yang lain. Dia seketika itu menciptakan. Nah, Yesus mengakui, aku datang ke atas muka bumi bukan atas kehendakku. Berarti Yesus memiliki kehendak yang berbeda dengan kehendak hakikat pencipta. Andaikan Yesus dan Allah itu satu hakikat, maka dia akan mengatakan aku datang atas kehendakku. Kalau satu hakikat. Oh, begitu. Kalau saya Iya. pahami kata Yesus itu, aku datang bukan karena kehendakku, kan Koko toh? Ya. Lalu atas kehendak siapa? Berarti itu kehendak Tuhan, kehendak Nah, Allah. kehendak yang bukan kehendak Yesus, betul? Ya, Ha. karena bukan perkataan Yesus. Sekarang kehendak mana yang berlaku? Kehendak Tuhan atau kehendak yang bukan Tuhan sampai Yesus turun ke dunia? Kehendak Tuhan, Koko. Nah, kehendak Yesus kayak itu, kehendak Tuhan. Kenapa Koko ini pakai sarung? Panas. Bagaimana, Cece? Iya kan, itu perkataan Yesus. Aku turun bukan karena kehendakku. Berarti kehendak Tuhan kan Koko? Betul tidak? Berarti Yesus bukan? Sudah, jawaban Koko berarti Yesus bukan Tuhan. Iya, itulah aja. Itulah yang betul, itulah yang masuk akal. Iya, tapi kan Yesus ini berkata, bukan kehendakku tapi kehendak Tuhan. Berarti Tuhan memberikan suatu apa dulu firman begitu kepada Yesus. Artinya Yesus ini bukan Tuhan, bukan Allah itu sendiri. Iya dong. Masa ada Tuhan, ada dua Tuhan, satu yang berkehendak, satu yang tidak berkehendak. Perang nanti hancur dunia kalau ada Tuhan dua. Nah, kalau Yesus itu dibilang lagi gini, dia sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan. Ya faktanya dia datang ke bumi bukan atas kehendaknya. Harusnya dia mengatakan, aku datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendak kemanusiaanku, tapi atas kehendak ketuhananku. Ya, tapi kan gila itu namanya. Berarti pada diri Tuhan ada dua kehendak, ada kehendak manusia, ada kehendak Tuhan. Nah, kemana kehendak Tuhan ketika kehendak manusia yang berlaku? Dan kemana kehendak manusia ketika kehendak Tuhan yang berlaku? Kan jadinya politeisme, jadinya Helenisme, penyembah dewa-dewa jadinya kita. Saya juga bingung Koko. Kalau saya percaya itu, Koko bilang kayak tadi tuh, jadi bagaimana? Jadi yang benar itu, Cece, kata Yesus, hidup kekal itu mengenal Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan saja. Jangan kita kenal dia juga sebagai Tuhan. Salah kita menyalahi ajaran Yesus itu. Makanya Yesus silakan Cece. Namanya kita manusia kan, sebelum ada kita sudah ada itu Alkitab. Jadi kita harus bagaimana lagi Koko? Ya terpaksa pribadi dan iman serta pemikiran yang berjalan bertentangan Yesus. Kalau iman memang itu Yesus itu adalah Tuhan karena Cece. Aduh, Cece gimana sih? Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku tapi atas kehendak Tuhan. Ya itu sudah terjawab. Coba Yesus mengatakan kasihi, kenali Tuhanmu dengan akal budimu. Jadi kita akan sampai kepada poin kebenaran dengan akal. Bukan dengan imani saja, Cece. Rusak hidup kita ini kalau dengan imani saja. Rusak. Kebenaran hakiki itu tidak bisa ditakar. Karena begini Koko. Saya kan baca di ayat Al-Baqarah itu kisah Isa.
bisa Isa toh ya memang seperti yang terjadi, yang kata Tuhan itu, kata Allah itu sama. Agama itu Islam maupun Kristen itu ya hanya melakukan caranya itu beda, tapi Tuhan itu satu. Iya, satu, dan bukan Yesus, tapi Tuhannya Yesus. Iya toh? Ya tahu kok bingung juga. Karena masing-masing agama kan ajarannya, pengimanannya lain, beda. Jadi bagaimana ya? Iya, tapi kalau menjadi pengikut Yesus artinya mengikuti ajaran Yesus, jangan mengikuti ajaran gereja. Sana di depan sana. Kamu gitu. Iya. Cuman kalau kita tidak masuk gereja, kira-kira masuk ke mana kok? Ya minimal masuk angin. Tipe apa kau ambil? Tipe apa? Tanya orang di bawah, Cik, dia tahu. Soalnya begini Koko, kalau kayak Buddha begitu menyembah berhala itu bagaimana, Koko? Ya itu sudah tidak menggunakan pola yang seperti agama tauhid, agama monoteisme. Berbeda karena kenapa? Mereka tidak berpedoman kepada ajaran nabi-nabi seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Salomo, Sulaiman, Nabi Isa, Yesus. Mereka keluar dari konsep itu. Jadi memang hanya ada 3 Cece. Yang pertama adalah Yudaism, yang kedua adalah Nasrani, yang ketiga adalah Islam. Memang hanya ada 3 agama yang berasal dari ajaran para nabi-nabi yang mengajarkan monoteisme. Cuman Nasrani ini pengikut Nabi Isa, di tengah-tengah mereka itu ada orang-orang zalim yang justru anti terhadap Nabi Isa. Inilah yang menjadi Kristen, pengikut Kristus. Terus Koko jelaskan dulu, saya tidak tahu Buddha ini menyembah berhala itu apa sebenarnya? Itu sama seperti orang-orang Quraisy dulu. Orang-orang Quraisy itu karena mereka mencari Tuhan, mereka tahu Tuhan itu ada. Mereka tahu pencipta langit dan bumi itu ada, mereka tahu, mereka paham. Tapi karena mereka tidak bisa melihatnya, mereka pengen sekali tahu Tuhan itu, seperti apa Tuhan itu. Tapi mereka gagal untuk mencari Tuhan, untuk melihat Tuhan. Sehingga mereka mengambil benda, mengambil makhluk untuk dia wujudkan bahwa kami menyembah Tuhan kami melalui benda ini. Sama seperti Katolik, kami tidak menyembah patung, kami tidak menyembah Yesus, tapi kami menyembah Tuhan di langit, di surga melalui ini patung. Tapi tidak menyembah patung, tapi kami menyembah Tuhan yang di langit melalui mediasinya ini. Begitu orang Kristen juga kalau ditanya, apakah kalian ini menyembah Yesus? Tidak. Yang kami sembah itu Bapa. Yesus ini hanya perantara sampai ke Bapa. Karena tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Nah, sama dengan orang Hindu Buddha juga begitu. Mereka tidaklah menyembah apa yang kita lihat di hadapan mereka, enggak. Tapi mereka menjadikan benda-benda itu atau makhluk-makhluk itu sebagai mediasi untuk menyampaikan hasrat mereka, doa-doa mereka kepada Sang Hyang Widi atau Yang Maha Tinggi. Gitu. Nah, disitulah orang jatuh kepada kemusyrikan. Itulah yang disebut di dalam Perjanjian Lama pesundal atau pesina. Kamu telah berzina, kamu telah bersundal. Maksudnya di situ bukan benar-benar bersundal, tapi bersundal itu artinya dia menduakan Tuhan langit dan bumi. Jadinya dia misalnya gini, dia cuma satu, Tuhan itu cuma satu, tetapi karena dia menuhankan yang lain, makanya disebut pesina, pesundal. Karena dia menjajakan imannya, kepercayaannya kepada ilah-ilah selain daripada Tuhan yang betul, maka Tuhan menggelarinya pesina, pesundal. Begitu. Begitu. Iya, Cece. Oke, itu saja yang saya tanya ke Koko. Nanti sambung lagi, siapa tahu ada yang mau naik. Baik, Cece, makasih. Belajar terus, Cece ya.
Ya, selamat sore Koko. Sore, Sehat-sehat, Koko. makasih. Caca juga. Ya. Halo. Semangat sore. Semangat sore. Halo. Katolik Protestan. Saudara Rahmat Katolik Protestan. Halo. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum. Katolik Saya Protestan. Islam, Juma. Islam. Iya. Ada yang bisa saya blokir? Enggak Bang Juma. Mau tanya Bang Juma, sama Islam Kristen aja kok, agama lain kenapa nggak kita masukkan biar kan lebih enak lagi. Agama Hindu atau Buddha gitu Bang Juma. Kita nggak boleh mengusik agama yang lain, Abang. Kita membahas kekristenan karena agama Kristen yang lebih dulu mengusik kita. Hindu juga tidak ada amanat, jadikanlah seluruh orang Indonesia menjadi Hinduisme atau Buddhaisme. Nggak ada. Yang ada cuman Kristenisasi, mengajarkan seluruh manusia untuk menjadi pengikut Kristus. Orang Buddha kalau mau menjadikan anak keturunan kita menjadi Buddha baru kita hadapi. Orang Hindu juga begitu. Tapi selama ini kan tidak. Justru kita Islam ini kan berasal dari Hinduisme. Nenek moyang kita dari sana. Pengajaran tentang animisme, pengajaran animisme. Nah, yang menyerang akidah Islam ini secara halus dan terang-terangan kan cuman Kristen. Maka kita hadir di sini untuk berdialog baik-baik dengan saudara kita Kristen, supaya mereka tahu bahwa ada apologet Islam Indonesia yang pasang badan yang akan selalu menjadi bayang-bayang menakutkan bagi mereka atas langkah dan program mereka untuk mengkristenkan Indonesia. Begitu Koko. Silakan. Ada lagi? Kan gini, Abang Juma, kan kami Ya. punya tetangga ada yang Kristen nih, Sama. ada juga yang Cina. Sama. Tapi kalau dia datang ke rumah kami, ya Ya. mana tahu dia minum bekas piring dia tuh, itu kayak mana statusnya Bang Juma? Boleh, nggak apa-apa, tinggal dicuci aja. Sama seperti kalau yang Islam datang ke rumah, kan dicuci juga, toh. Tidak mungkin tidak dicuci. Islam, Kristen datang ke rumah dicuci, semuanya dicuci kan. Kalau Nggak ada masalah. seandainya lah, gini Bang Juma, seandainya kalau dia baru bekas makan babi gitu, nah, kita kan tahu dia ada acara entah makan acara manggang-manggang, tiba-tiba datang dan entah minjam gelas kita, itu kayak mana statusnya tuh? Ya kan kita tahu bahwasanya mereka berpesta babi, ya janganlah dipinjamkan. Kalau Ya, kita tahu namanya sudah kita bertetangga kayak mana Bang Juma? kecuali kita bertetangga berarti mereka tidak tahu diri. Dia sudah tahu tetangganya Muslim, masa dia mau pakai pancinya untuk makan babi? Padahal dia tahu. Berarti mereka yang tidak tahu diri, mereka yang tidak toleransi berarti. Kalau kita tolak kayak mana Bang Juma? Ya mereka yang salah karena sudah tahu Muslim nak makan babi, kenapa dia pinjam panci? Dia kan sudah tahu, berarti dia tidak toleransi, dia tidak menghargai saudaranya, dia tidak menghargai kita berarti. Begitu ya Bang Juma ya? Ya iya dong, dia nggak menghargai kita itu. Dia sudah tahu kita haram babi. Dia sudah tahu kita nggak boleh makan wadah yang ada bekas babi. Tiba-tiba dia datang minta pinjam panci. Mana benda ini sangat sensitif. Ini sangat-sangat kemudian fatal dalam keyakinan kita Islam. Dia datang pinjam berarti dia tidak toleransi dong namanya. Makanya ditolak baik-baik. Maaf ibu, maaf. Bukannya kami nggak mau. Itu. Dicarilah solusi yang baik. Jangan sampai dia tersinggung. Jadi kalau seandainya lah anjingnya kan kadang berkeliaran di halaman kita, itu kayak mana tuh kalau dia berak-berak di taiknya itu bekas-bekas apa, kayak mana lah kalau terinjak kita tuh? Dicuci bang, itu resiko. Dicuci, dibersihkan. Dicuci, dibersihkan. Nanti kalau misalnya sudah sangat mengganggu, laporkan ke Pak RW, ke Pak RT, tapi dengan cara-cara yang baik.
Bisa nggak Pak solusinya? Kasihan kita ini udah berbulan-bulan cuci kotoran anjing. Bisa nggak disampaikan kepada warga yang lain? Jangan nunjuk oknum, jangan. Warga yang lain untuk anjingnya itu jangan dilepas. Kalau perlu anjingnya itu disuruh sekolah. Ada kan rumah SD dekat-dekat sini. Terus sekolah ya. Iya, namanya binatang Bang. Jadi kalau dia melakukan kesalahan kan orangnya yang harus sekolah kan gitu ya. Ya udahlah gitu aja lah Bang Juma. Siap. Saya ingin tanya. Iya. Ya Bang Juma, assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Star, selamat sore. Sore Juma. Katolik Protestan. Katolik atau Protestan abang ini? Orangnya maksudnya Katolik, Protestan. Agamanya maksudnya. Oh, saya pengikut Kristus aku. Baguslah. Ini ada tema, Bung. Yesus turun itu atas kehendak siapa? Oh, kalau masalah Yesus turun kehendak siapa itu kehendak dia sendiri. Apa Bang? Dia turun kehendak dia sendiri, bukan kehendak orang lain. Abang ngomong ini? Iya. Apa kata abang barusan? Yesus turun kehendak siapa itu kehendak dia sendiri, bukan kehendak orang lain. Abang sadar ngomong gitu? Iya, sadar. Ngomong apa abang? Kehendak dia sendiri dia turun. Siapa? Yang kamu bilang tadi. Siapa? Ya Tuhan Yesus Kristus. Maksudnya kenapa kayak mana? Ya Yesus kenapa abang bilang? Ya kan temamu yang ku bilang kan. Temamu kan Yesus turun kehendak siapa? Ya kehendak dia sendiri. Kata siapa begitu? Ya kata Yesus. Apa katanya bang? Kamu buat tema tapi jadi belajar kamu jadinya. Iya maksudnya apa kata dia? Kan harus saya tahu dong. Katanya apa? Ya sesuai dengan temamu lah saya jawab. Yesus turun kehendak siapa? Ya kehendak dia sendiri. Kata siapa? Ya kata Yesus. Apa Dalam dia firman katakan? Tuhan. Apa dia yang bilang bang? Abang ini kok ngomong sendiri sih? Ngomong apa bilang Yesus? Bilang Yesus ngomong apa? Halo? Halo. Ya. Suaramu pelan kali cuma. Iya, ngomong apa dia? Suaramu pelan. Udah Kedengaran. kencang. Kencang pun. Pelan di sini ya kedengaran. Udah kedengaran. Abang ini pura-pura aja nggak kedengaran. Nggak kedengaran. Pelan kali. Jadi siapa yang bilang kalau dia itu turun sendiri? Ya Tuhan Yesus. Itu dengar. Katanya nggak dengar. Siapa yang mengatakan dia turun sendiri? Ya Tuhan Yesus. Apa katanya? Sesuai dengan temamu lah. Ya apa Yesus turun katanya? siapa ya kehendak Yesus? Kata siapa? Ya kata Yesus. Di mana itu dia mengatakan? Mungkin dong kata aku kan. Iya, apa yang dia katakan? Akulah Tuhan Allahmu. Siapa yang bilang begitu? Ya Tuhan Yesus. Apa katanya? Apa kau bilang? Apa katanya? Apa kau bilang? Apa kau bilang? Apa katanya? Ngarang-ngarang abang ini. Bukan ngarang aku. Coba baca Yohanes 8:42 coba. Tidak usah pala cuma kau ajari aku masalah Yohan. Aduh, jangan begitulah bang. Karena begini cuma. Jangan suka bohong-bohong, tidak bagus. Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Nipu abang ini bah. Hei,
Abang kalau jadi pendeta dapat perpuluhan tapi bodohi orang jadinya kan? Apa itu? Jadi Kristen jadi pembohong abang ini. Bukan pembohong cuma. Jadi apa dong? Abang bilang Yesus berkata kalau dia datang kehendaknya sendiri, tapi dalilnya mengatakan dia datang bukan atas kehendak sendiri. Mana yang betul? Yesus atau abang? Ya kehendak Tuhan Yesus. Di mana dia mengatakan itu, Bang? Sementara Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Itu kan Yohanes 4:2 yang kamu baca. Baca dulu seterusnya. Jangan Yohanes satu-satu aja. 4:2, Yohanes 4:2, Yohanes 8. Iya, maksudnya baca dulu Yohanes 8 itu sampai selanjutnya. Jangan cuma Bagaimana satu kali pula aja. semua dalil yang ada di dalam Yohanes 8 itu mengatakan kalau Yesus itu datang ke bumi ini bukan atas kehendaknya. Ya, baca dulu sampai seterusnya. Jangan cuma ayat 8. Kan di situ poinnya. Yesus datang ke atas muka bumi ini atas kehendak siapa? Malah dia mengatakan dalam Yohanes sebelumnya. Yohanes 6 nomor 38 juga. Dia bilang apa? Aku turun dari langit ke bumi bukan untuk melakukan kehendakku sendiri. Nah, gimana itu? Baca dulu sampai seterusnya. Jangan cuma satu ayat. Tidak bisa, meskipun kita baca seluruhnya, tidak akan ada kita temukan poin kalau dia itu datang atas kehendaknya sendiri. Nggak ada. Baca lagi Yohanes 8 ayat 12. Kok Yohanes 8 nomor? Baca Yohanes 8 ayat 12. Nomor 15, 16, 17, 18 itu mengatakan aku dan Bapak dua. Iya, baca dulu, maksudku gini cuma. Baca dulu Yohanes 8 ayat 12 biar kamu tahu. Meskipun kita baca nomor 12-nya, saya akan kembali mengatakan hal yang sama kepada abang. Baca dari nomor 1 dan seterusnya. Ayo. Iya, maksudku gini cuma. Sama kan? Tadi bilang kan Yohanes 8. Saya bilang dulu Yohanes 8 ayat 12. Baca dulu. Iya, jangan hanya baca nomor 12-nya. Karena kalau Anda baca hanya nomor kamu 12. bilang tadi kan ayat 8. Yohanes 8 ayat 32. Baca dulu Yohanes 8 ayat 12. Oke. Biar kamu tahu. Oke. Coba kamu baca dulu. Oke, Baca maka seterusnya. maka Yesus berkata kepada orang banyak. Katanya, akulah terang dunia. Betul nggak? Terus dia memiliki terang, tetapi kalau dia tidak percaya kepada aku, dia akan hidup dalam kegelapan, berjalan dalam kegelapan. Terus. Nah, sekarang percaya kepada dia bahwa dia datang atas kehendak siapa? Kehendak Bapa, kehendak dia. Kehendak Bapa, bukan atas kehendak dirinya sendiri. Maka kalau kita Jadi percaya, baca barang siapa yang mengikuti aku, dia tidak hidup, dia tidak berjalan dalam kegelapan. Nah, ikuti dia. Kalau dia itu hanyalah rasul utusan Tuhan. Dia adalah rasul utusan Tuhan yang datang ke bumi bukan atas kehendaknya, tapi atas kehendak Tuhannya. Iya, baca lagi. Gini cuma. Apa lagi mau dibaca? Yohanes 8 baca lagi ayat 21. Loncat. Yohanes 8 baca lagi ayat 21. Kata Yesus kepada mereka lagi, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku. Bukan, baca dulu Yohanes 8 ayat 21. Jangan cuma satu ayat kamu baca. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak tersebut, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku. Terus. Nah, setelah kamu mencari aku, tetapi kamu akan mati di dalam dosamu. Ke tempat aku pergi. Ke tempat, haleluya, haleluya. Kau akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, kamu tidak akan datang. Terus. Kemana dia pergi? Teruslah baca. Kemana dia pergi? Biar paham kamu cuma. Kemana dia pergi? Kemana dia pergi? Di situ kan perikopnya kan ditaruh. Yesus bukan dari dunia. Iya, Yesus tapi itu kan bukan dari dunia datangnya. Memang bukan Itu dari dunia. kan cuma satu ayat. Memang Yesus bukan dari dunia. Poin kita atas kehendak siapa dia datang. Seperti ini loh cuma. Memang dia datang bukan atas. Dia memang bukan dari dunia. Sama seperti muridnya juga bukan dari dunia.
Orang-orang yang percaya kepada Yesus juga bukan dari dunia. Ayo, 1 Yohanes 4 nomor 3 nomor 2 nomor 2 nomor 3 nomor 4 nomor 5 nomor 6. Orang-orang yang percaya Yesus juga bukan dari dunia. Kenapa kamu bilang seperti itu? Jadi kamu ciptakan dari mana? Loh, Kenapa Yesus kamu bilang itu dari dunia? Yesus itu juga diciptakan. Makanya dia mengatakan, aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku, berarti atas kehendak Dia pencipta. bukan diciptakan, cuma jangan kamu salah. Kalau dia itu bukan diciptakan, kenapa dia ada? Dia nuzul berupa Kok nusul? manusia. Dia baca Matius 1, dia punya silsilah. Anak Itu Adam. silsilah itu cuma gini loh. Silsilah itu maksud dari silsilah mulai itu. ngaco kan? Bukan ngaco. Mulai Saya ngaco kan? tahu Matius 1 itu. Poinnya dulu, masuk dulu poinnya, jangan kemana-mana. Yesus datang atas kehendak siapa? Ya kehendak dia sendiri. Dalilnya mengatakan bukan atas kehendakku sendiri. Halilintar. Haleluyanya bukan halilintar. Bagimu, ngapain aku nyamar-nyamar Yahudi? Emang gue serigala? Ayo. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Anda sebagai seorang Kristen atau Katolik mengatakan Yesus datang atas kehendaknya. Dari situ aja Anda sudah antikristus. Yohanes 8:42. Kristus cuma tahu nggak kamu artinya? Begini loh cuma. Aku keluar, aku datang dari Bapa dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Halilintar. Ayo. Bukan halilintar cuma kamu salah. Haleluyanya. Haleluya itu orang Yahudi. Saya bukan orang Yahudi. Enak aja. Emang lu pikir gue mau menyamar-nyamar kayak kalian suka nyamar-nyamar? Bukan menyamar. Lalu menyamar itu kamu cuma pakai. Saya nyamar kudung, apa? Ya Saya menyamar nyamar itu apa? kamu pakai. Menyamar kamu kan kayak gini, pakai masker, Kok beringat nampak. ini nyamar? Bukan namanya Ini aku menyamar. sendiri. Ini saya sendiri. Ya, itulah menyamar kau biar nggak ketahuan orangnya, itu namanya menyamar. Masalah generasi. Yohanes 8:42. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Itu ucapan siapa? Seperti ini loh cuma kalimatnya, biar kamu paham. Jangan asal satu ayat kamu baca. Kau Kalau suka. cuma satu ayat kamu baca itu kamu tidak akan paham, sama seperti pelajaran. Iya tadi aku ikutin maumu baca nomor begini loh cuma. 12. Begini loh, Aku begini sudah loh. baca Oke, lagi kamu nomor baca 21, baca terus sampainya kita baca, akhirnya pusing. Bukan pusing. Intinya Gini, Yesus, cuma. intinya Bentar dulu, cuma. dengar. Betul Intinya Yesus datang atas kehendak siapa? Kehendak dia sendiri. Mana dalilnya? Saya tunjukkan. Oke, silakan. Oke, sebelum saya tunjukkan, tapi saya dulu berbicara dulu sama kamu. Mana dalilnya? Mana? Oke. Aku datang atas kehendak sendiri mana? Baca dulu jumlahnya, nanti Yohanes 8:48 sampai 50 sampai 59. Yesus tidak ada sebelum Abraham. Artinya dia sudah. Bukan masalah itu yang kita bahas. Ini masalah kedatangannya. Bukan masalah sejak kapan dia ada. Ini berbicara mengenai kehendak siapa dia datang ke bumi. Ya kehendak dia. Di mana dalilnya? Sementara dalilnya ada. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kenapa Anda bantah dalil pengakuan Yesus? Halilintar. Anda ini menghujat Yesus. Siapa yang menghujat? Ya Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Anda menggantinya atas kehendaknya sendiri. Anda menghujat dia. Anda membantah. Itu aku bilang Anda ini antikristus. Sat, nyalain lampu dong. Nah, gitulah. Ayo. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Di mana dia mengatakan aku datang atas kehendakku? Di mana dalilnya? Mana dalilnya? Ayo. Mana? Sabar ya, saya buka ya. Kau cari keliling, kau tidak akan pernah ketemu.
Ketemu. Helikopter. Karena begini loh. Semua firman Tuhan itu adalah nyata cuma. Nyata kalau Bukan tidak ada. asal-asal. Bukan asal sesuai dengan pemikiranmu. Kalau Kau kamu bilang mau nyata sesuai tapi dengan tidak ada pemikiranmu, kamu dalilnya. tidak akan dapat. Bagaimana kau bilang nyata, dalilnya nggak ada? Gimana coba kau bilang nyata, dalilnya Kalau nggak sesuai ada? dengan pemikiranmu itu pengacau, tidak akan bisa. Saya cuma. minta dalil. Dalil. Ada dalil? Jadi kalau seandainya saya temukan dalilnya nanti sesuai dengan yang Ku bayar kau apa? 10 juta. Kalau 10 juta cuma dari dalil itu berapa huruf Iya. yang ada satu dalil itu ku bayar 10 juta satu huruf. Kalau 10 juta cuma lebih mahal firman Tuhan daripada 10 juta uangmu itu. Kalau ada itu besar bagiku. Begini Besar. cuma sama Sekarang kalau dalilnya ada nggak? sama seperti Judas Iskariot hanya karena uang jual Yesus. Saya minta dalil. Saya mengupah kamu kalau kau temukan dalil sebelum direvisi, saya kasih kau 10 juta. Mana dalilnya? Sementara saya tidak seperti itu karena saya uang saya menunjukkan menjual sesuai Yohanes dengan 8 permintaan, nomor bukan seperti 42. itu. Aku Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Jelas, gamblang, akurat, terukur, terperinci, tertakar, dan jelas, valid, sahih, tidak ada keraguan. Itu pengakuan dia. Halilintar. Mana coba tunjukkan? Haleluya cuma bukan halilintar. Oh, haleluya, Halilintar itu kan orang Yahudi. Aku bukan orang Yahudi. Ada aja kau ini. Jadi kau macam orang paten apa? kali. Aku orang Bugis Makassar aku. Orang Bugis, bilanglah suku Bugis, bilanglah. Apa pula aku mau perkenalkan diri? Enggak lah. Ayo cepat, saya kasih waktu 5 menit. Tunggu. Iya. Harus 5 menit. 5 Tapi menit. saya bukan apa? Kalau udah kutemukan nanti firmannya apa nanti? Yang bisa keputusanmu. Aku Saya jadi bukan butuh iparmu. uang. Aku jadi Saya tidak iparmu. butuh uang. Aku jadi iparmu, jadi iparmu. Ipar? Ya. Udah mirip semua keluargaku. Ponakanmu, sepupumu atau apa kek? Biar anakku punya ini marga bata. Cepatlah Gini carilah aja dulu. Gini aja lah cuma. Setelah aku tunjukkan nanti firman Tuhannya, kamu bisa nggak stop? Jadi berhenti. Halilintar, berhenti. Kalau ada pengakuan, ya, kalau ada pengakuan Yesus dia datang ke bumi atas kehendaknya sendiri, jangan cuman berhenti Bang Suma. Apologet Islam Indonesia kututup. Tidak ada lagi. Itu kan cuma ceritamu cuma. Itu kan cuma ceritamu. Ini Islam yang ngomong Islam. Islam yang ngomong. Saya ketua pembina apologet Islam. Bukan ada Islam yang ngomong. Jangan kamu salah ngomongnya. Ya, Bukan ada Islam Islam kalau ngomong. Aku Islam agama ngomong. Islam bilang. Bukan Islam ada Islam ngomong. Ya udah cari habis waktu ya. Aku mau maghrib, aku mau sholat. Aku mau sholat kawan, cari cepat. Oh, mau sholat. Tunggu sholat lah kamu bisa. Saya naik nanti. Halilintar. Habis sisa kau kesini ya. Habis sisa kita jumpa lagi di sini ya. Iya kita jumpa. Gini loh cuma. Tapi Janji? kita karena manusia ya cuma. Gini Janji? dulu saya. Janji. Kalau tidak datang apa? Aku jadi iparmu. Kalau ipar janganlah. Karena tidak ada lagi. Aku pengen anakku punya marga. Dari mana dari perempuan bisa pakai marga? Bisa aja toh. Siapa Kalau yang bilang? Misalnya nanti ada istriku marga nasional, kan bisa saja anakku nanti jadi marga nasional. Dari mana kamu tahu? Mana tahu? Masa bisa nggak bisa? Masa dibuang kalau marga perempuan ada-ada aja kau ini ah. Janganlah. Ayo. Tunggu ya. Oke. Dapatkan nanti. Aku jadi iparmu. Udah aku bilang samamu. Ini perkataan yang lain yang kamu ceritain ini. Nggak tanggung jawab kok cuma. Aku bilang kalau kau sampai dapat data Yesus mengaku dia datang ke bumi atas kehendaknya sendiri, aku jadi iparmu biar anakku nanti bisa dapat marga nasional. Udah? Oke? Oke kawan? Deal kita?
Oke. Oke. Aku Kamu jadi dulu. orang Batak nanti. Ya. Jangan dulu cuma nanti dulu kita bercanda karena kita kan lagi apa? Bercanda nanti boleh nggak masalah bercanda. Namanya manusia harus ada namanya saling tukar pikiran. Iya, Bukan sudah. penghujatan. Bukan Mana penghujatan ada ya. aku menghujat? Ada aja ini. Emang aku menghujat? Artinya tadi kan ku bilang kan haleluya. Bukan ada haleluya kamu bilang. Lah, itu saya mau bukan berdoa, aku bukan memuji, itu bahasaku. Lain cerita ya, kalau saya lagi baca dalil, di situ haleluya, aku bilang halilintar, itu nggak boleh, itu menista namanya. Kan seperti ini cuma tadi, karena saya katakan haleluya, kamu kan baca firman Tuhan. Mananya? Nggak ada tertulis di situ haleluya, ada aja kau ini ya. Iya, kamu kan baca firman Tuhan, saya ucapkan haleluya. Ya, itu kitabmu. Iya kan sekarang kan kamu tadi kan udah baca firman Tuhan tadi. Kamu kan udah baca firman Tuhan. Yang saya Ya, itu katakan tadi itu Yohanes 8 ayat menurutmu. 21 kan kamu baca firman Tuhan dan saya katakan haleluya setelah kamu selesai membaca. Ya, itu urusan salah lo. saya toh? Kan nggak salah saya kan? Nggak salah. Saya juga nggak salah. Saya kan nggak lagi berdoa. Ya, Masa kamu kau suruh kan aku berdoa? haleluya. Aku Muslim. Masa kau suruh aku berdoa? Aja kau berdoa. Bukannya berdoa loh. Yang aku bilang tadi kan haleluya. Kamu kan baca firman Tuhan. Masing-masing kita punya keyakinan toh. Kenapa kau suruh Iya, saya bilang haleluya? Aneh kau ini ah. Saya tidak bisa paksakan kamu namanya. Saya terserah saya mau bilang halilintar, helikopter, Hello Kitty. Itu urusan saya, ngapain kau atur-atur? Udahlah, tugasmu adalah mencari data kalau Yesus itu berkata aku datang atas kehendakku sendiri. Kapan tidak ada berarti Yesus itu bukan Tuhan. Selesai. Halilintar. Di Yohanes 18, 19, 20 dapat itu. Iya, nanti habis Isa kita ketemu lagi di sini. 18, 19, 20 sampai Iya, 21 dapat. Iya, nanti kita Bahwa jumpa di sini. Yesus akan menceritakan bahwasanya dia akan bangkit. Bahwa siapa di sebenarnya. Udah nanti habis Isa ya. Yang jelas Ya. saya katakan tadi itu dapat firman Tuhan. Tidak akan mungkin firman Tuhan itu. Ya udah ternyata nanti habis Isa aku tunggu kawan ya. Kita berteman ya kita ya. Mana tahu aku bisa jadi iparmu ya kan ya. Boleh. Oke. Jadi tanyalah kau cuma dulu. Tanyalah dulu. Dengarin dulu. Bentar lagi belum terlambat. Aku di sini. Oh, apa pula? Itu di Medan, aku di Makassar. Beda kita. Iya, ini kan di situ di jam berapa? Di sini masih jam 3 sore lewat 15. Kita selisih 6 jam, Bro. Sadarlah. Masa 6 jam selisihnya? Lah iya dah. Ada aja kau ini. Emangnya kamu di mana 6 jam? Aku di Makassar. Mana ada 6 jam? Kok bodoh Ya kali aku kau ke jadi orang? Jakarta 2 jam. Muter-muter Ya. ke Bekasi 2 jam. Dari bandara Itu kan ke lagi ke Bekasi Medan 6 perjalanan. jam. 6 Itu kan jamnya. perjalanan. Banyak cerewet kau ini. Apa Perjalanan masalah? yang kamu bilang. Habis sisa nanti kau datang lagi ya. Oke kawan? Oke. Oke. Iya. Cuma Saya sore tunggu ya. Assalamualaikum. Waalaikum. Aku tunggu ya. Jangan sampai nggak datang. Iya. Ya, oke, sip. Baik teman-teman sekalian, kita tutup dulu. Ini udah maghrib di sini, nanti kena tegur lagi kita. Banyak yang marah nanti kalau kita tidak sholat tepat waktu teman-teman, karena memang nggak boleh. Gitu ya, kita tutup dulu ya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan kepada saudara kami Kristen. Jika kata-kata saya ada yang menggores hati dari kebenaran yang saya sampaikan, Bang Suma minta maaf yang sedalam-dalamnya. Hadirlah di sini untuk meluruskan ketika itu dianggap keliru. Oke, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi habis Isya. Ya teman-teman ya, non muslim jangan minta sekarang, minta nanti habis Isya. Oke, Vicky Harahap kita tunggu ya Bang ya. Profesor ST juga kita tunggu. Baik teman-teman, kami untuk diri, mari kita selamat kita pada selama. Mari kita sholat